Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih teman-teman semua yang terhormat, Kak Aji Cokro Dewanto MPC, selaku psikolog Kuipers Kampus, serta pembicara pada sore hari ini. Yang terhormat rekan-rekan dari tim Kuipers Kampus, serta teman-teman Kuiperian yang berbahagia dan sehat-sehat pada sore hari ini. Terima kasih atas kesediaan kalian semua untuk mengikuti acara ini, serta tak lupa pembicara yang telah berkenan mengisi acara pada sore hari ini. Nah, oke, sebelum kita mulai nih, mungkin ada beberapa dari Kuiperian yang udah nyalain kamera atau nge-mute mic-nya ya. Nah, aku mau ngasih tahu aja nih, nyalain kamera tuh boleh, oke ya, nyalain kamera ini boleh. Udah ada beberapa nih, terima kasih Mas Akmal, Mbak Siti, Mbak Syakinah, Mbak Valencia, Mbak Rahmi, sama Mas Aji tentunya udah on cam. Terima kasih. Yang mau ngikut temenan on cam, monggo banget dipersilakan. Cuma kalau open mic itu di mute dulu ya, atau nanti jika dibutuhkan, misalkan nanti sesi tanya jawab, kalian mau tanya langsung secara lisan, secara suara itu nanti ya. Tapi sebelum sampai situ, monggo kita monggo tuh apa bahasa Indonesianya? Ya, apa ya monggo ya, silakan. Oke, pokoknya di mute dulu aja supaya nanti lebih kondusif untuk menerima materi yang akan disampaikan oleh Mas Aji pada sore hari ini. Nah, oke, pada sore hari ini Kuipers Kampus melenggarakan acara yang bertema Bangkit untuk Melejit. Tips agar tidak demotivasi dan depresi akibat ditolak PTN. Nah, dalam setiap kompetisi pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Layaknya berbagai jalur seleksi PTN kemarin, yang mungkin dari beberapa Kuiperian sudah merasakannya ya. Ada yang diterima dan ada yang ditolak. Perlu kalian ingat Kuiperian, oke? Perlu kalian ingat bahwa kegagalan adalah hal yang lumrah dalam proses kesuksesan seseorang. Dan mungkin saat ini beberapa dari kalian tidak menyadari hal tersebut. Nah, pada acara kali ini kita akan cari tahu lebih lanjut nih, sekiranya apa saja yang bisa kamu pahami dari kegagalan yang kamu hadapi dan bagaimana cara menghadapinya. Nah, sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya, diriku terlebih dahulu, karena kan dulu ada pepatah yang bilang ya, ini cringe banget sih, tapi akan aku katakan lagi dan lagi, ya kan? Pasti pada tahu nih, pasti nebak, keambran nih. Ya, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Tapi di acara ini aku nggak ingin kalian sayang sama aku, oke? Aku ingin kalian tuh sayang sama diri kalian sendiri yang udah mau berjuang sampai sejauh ini, oke? Itu pokoknya. Dan perkenalkan, ya nggak perlu sayang aku ingin kalian tuh sayang sama diri kalian sendiri. Oke? Perkenalkan, namaku Amran, seperti tertulis yang tertulis di nama ya. Aku perwakilan dari Kuipers Kampus yang akan membantu memandu acara pada sore hari ini. Nah, sebelum mulai kegiatan kita hari ini nih, aku mau absen bentar dong. Mungkin boleh kali ya kalian ketik di kolom chat nih. Kalian tuh asalnya dari mana sih? Tulis SMA-nya atau tulis kotanya nggak masalah. Karena aku penasaran ya, aku pengen tahu aja nih dari mana sih? Dari Jakarta kah? Dari Bekasi kah? Dari Sumatera Selatan? Atau dari Sumatera Selatan lah provinsi ya? Dari Palembang? Dari Medan? Atau mana? Oh oke, ada yang dari Jakarta, SMKN 15 Jakarta. Oh sama-sama ini temenan nih kayaknya ini satu sekolah nih. Oke, Pontianak. Oke, Pontianak, Kalimantan. Wah, di sana udah jam enggak deh, Pontianak kayaknya masih WIB ya. Gorontalo, nah ini kalau Gorontalo beda nih jamnya ya. Ini berarti 1 jam ya, 1 jam 2 jam bedanya sama dari WIB. Yes, oke. Terus ada dari Bandung, oke Bandung Cenah ya. Cenah tuh artinya apa? Katanya ya, itu banyak tuh temanku bilang, iya Cenah gitu. Iya katanya. Itu bahasa gaul gitu kayaknya ya, aku nggak tahu juga deh. Ada dari Sumatera Utara, Gunung Sitoli, ada dari Jogja, wah Wang Jogja, ada Jakarta, Bandung, Depok, satu Ketapang, Kalimantan Barat. Wow, shout out buat anak-anak Kalimantan Barat yang hadir. Shout out tuh terima kasih maksudnya. Terima kasih pada Kuiperian yang sudah hadir pada sore hari ini di acara Kuipers Kampus. Ada dari NTT, wow, oke, Nusa Tenggara Timur, dari Lampung, ada Jakarta, Depok, Cilacap, Bandung, Klaten, Malang, Malang, Subang, Jakarta, ngapak guys, wah ngapak ke Priben ya gitu, gitu ya nggak sih bahasanya? Wah nggak tahu deh, nggak tahu, aku ngarang. Cuma aku dulu KKN di Tegal, jadi sempat ngerasain five vibes seperti itu. Ya, oke, tanpa lama-lama lagi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah absen. Karena aku juga mau tahu nih, Mas Aji mungkin juga mau tahu ya, ini audiensnya dari mana aja sih? Dan ternyata ada dari Sabang sampai Merauke. Ya nggak sampai Merauke banget sih, sampai Nusa Tenggara Timur. Udah cukup timur banget. Tadi ada sampai Gorontalo, ada Kalimantan Barat. So, terima kasih teman-teman Kuiperian yang sudah hadir untuk mendapatkan insight-insight dari Mas Aji pada sore hari ini. Nah, oke. Tadi absen udah.
Aku mau baca ini agenda kita pada sore hari ini. Nanti setelah ini langsung, tanpa lama-lama kembali, tanpa aku yang ngomong lama-lama, tenang. Setelah ini akan ada pemaparan oleh Kak Aji langsung, dan setelah itu nanti akan ada pemaparan dari tim Kuipers Kampus. Setelah itu akan ada sesi diskusi dan tanya jawab ya. Dan nanti di akhir itu ada penutupan dan sesi foto dan pembagian link survei form. Nah, ini perlu aku ingetin nih, kalau misalkan kalian nanti akan dapat e-sertifikat itu setelah kalian mengisi link survei formulir yang nanti diberikan di akhir acara ya. Nah, oke, aku ingat lagi, open cam boleh, open mic tidak ya, supaya kondusif nih acara kita pada sore hari ini. Nah, tadi di awal aku sempat bilang kalau dalam setiap kompetisi itu menang kalah biasa ya. Iya, itu benar. Kebanyakan orang tuh bilang menang kalah itu biasa. Menang terus kalah itu biasa. Nah, yang luar biasa itu kalau kalah terus menang. Oke? Nah, caranya gimana, Kak? Kalau posisi awalnya kalah terus bisa menang. Nah, jawaban tersebut bukan aku yang akan memberikan saran atau tips and triknya, Kuiperian, melainkan seseorang yang sudah expert pada bidangnya di sini, yaitu Kak Aji. Nah, oke, aku sapa dulu nih Kak Aji. Halo, halo Kak Aji, selamat sore. Apakah sudah ada? Halo, Kak Amran. Yes, oke Kak Aji. Bagaimana Kak Aji kabarnya di sana? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Kak Sehat, Amran? Sehat? Alhamdulillah. Sehat juga, Alhamdulillah. Berarti Mas Aji dalam kondisi yang sehat ya, dan Ya. semangat untuk menyampaikan materi pada Oh, Kuiperian ya. pasti, pasti. Pastinya, pastinya. Oke, Kak Aji. Nah, sebelum aku serahkan nih layar, mic, dan waktu ke Kak Aji, aku kenalin sedikit ya Kak Aji nih, untuk ke Kuiperian semua, supaya Kuiperian itu kenalnya bukan cuma Kak Aji siapa ya? Karena tadi aku udah bilang expert, jadi aku harus kenalin, aku harus tanggung jawab dengan kata-kata itu ya Kak Aji ya. Oke, izin memperkenalkan singkat saja Kak Aji. Jadi Kak Aji ini adalah lulusan S1 dan S2 di Universitas Gadjah Mada di jurusan psikologi. Nah, di tahun 2014 beliau juga sempat bekerja di Biro Psikologi yang kesehariannya itu mengembangkan alat asesmen. Nah, aku jadi penasaran nih, ada nggak sih yang di sini jurusan impiannya itu jurusan psikologi? Karena kebetulan Kak Aji itu psikologi, aku juga psikologi, tapi aku S1, kalau Kak Aji udah S2 ya, udah lulus S2 ya. Dan sekarang beliau adalah dosen di Universitas Pekalongan. Nah, oke, itu singkatnya aja, jadi supaya kalian dapat konteksnya Kak Aji itu siapa gitu. Nah, oke, jika ada pertanyaan yang ingin Kuiperian tanyakan, silakan langsung ditulis di chat box ya. Oke, aku akan tulis contohnya di chat box. Tes, ya di tempat kalian tadi absen. Oke, nah nanti di situ akan setelah pemaparan akan aku rangkum lalu tanyakan ke Kak Aji langsung. Nah, silakan bertanya sebanyak-banyaknya, oke? Karena akan ada hadiah e-wallet total 200.000 bagi 4 penanya terbaik. Oke, bagi 4 penanya terbaik total 200.000. Oke. Dan pastikan kamu juga stay sampai habis karena bukan hanya berkesempatan bertanya ke Kak Aji langsung nih, tapi nanti akan ada pengisian form survei untuk bisa mengambil sertifikat pada acara sore hari ini, seperti yang aku katakan tadi. Oke, tanpa berlama-lama kembali nih, Kuiperian siapin kertasnya, siapin pulpennya, kondusif ya, pakai earphone kalau bisa biar fokus. Dan ya, waktu, layar, dan mikrofon saya serahkan ke Kak Aji. Monggo Kak Aji. Baik, terima kasih Kak Amran dan teman-teman Kuiperian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, karena itu yang saat ini memang hal yang paling penting. Mengingat begitu banyaknya kasus yang terus meningkat dalam pandemi, kita berdoa bersama mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan juga pandemi ini bisa segera selesai dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Pasti udah kangen ya untuk datang ke sekolah, nanti kampusnya itu juga bisa offline, bisa ketemu sama teman-teman, bisa pembelajaran langsung. Dan oleh karena itu nanti kita bisa untuk berdoa mudah-mudahan semuanya bisa menjadi kondisi yang lebih baik. Nah, hari ini kita akan bahas tentang suatu tema yang kalau menurut saya ini adalah tema lifelong learning, suatu tema yang akan kita pakai dalam kehidupan kita sampai nanti kita menutup usia. Kenapa begitu? Karena kalau kita tahu ya teman-teman, yang namanya hidup itu ya begitu. Kalau kata sebuah pepatah yang dipakai oleh snack, salah satu makanan ringan, mungkin teman-teman tahu ya, ada quotes yang mengatakan bahwa life is never flat, bahwa hidup itu nggak pernah datar. Hidup itu selalu bergelombang. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita tergantung di samping, dan itu hal yang biasa. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya dalam kehidupan kita ini kita bisa tetap survive? Karena tadi sudah disampaikan oleh Kak Amran, yang namanya kehidupan itu kadang ada sisi di mana kita berhasil, kadang ada sisi di mana kita
gagal. Yang namanya kehidupan tidak pernah terlepas dari dua hal. Yang pertama adalah saat-saat ketika harapan kita terjadi. Yang kedua adalah saat-saat di mana peristiwa yang kita alami tidak sesuai dengan harapan kita. Dan itulah kehidupan. Mau kita posisinya apa saja, mau kita sekolah di mana saja, mau kita tinggal di mana saja, mau berapapun usia kita, dan kita jenis kelaminnya apa saja, kita akan menghadapi dua hal itu. Selalu. Kadang kita mendapatkan apa yang kita inginkan, dan kadang-kadang kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi ya kita harus pahami bahwa di setiap apapun yang menimpa kita selalu ada kebaikan. Tinggal bagaimana caranya kita melihat. Ilustrasinya sederhana sebenarnya teman-teman. Ketika kita jalan, kemudian kita melihat ada sebuah pot, di mana pot itu ditumbuhi oleh tanaman bunga melati. Nah, bunga melati ini bisa begitu subur dan semerbak baunya karena diberikan pupuk kandang atau pupuk kompos pada pot itu. Kalau kita melihat fokus kepada melatinya, maka kita akan mendapatkan keindahan. Kita akan mendapatkan semerbak bau yang wangi luar biasa. Tapi coba bayangkan, kalau kita melihatnya, fokusnya itu kepada pupuk kandang yang ada di pot itu, pasti kita akan mendapatkan sensasi yang berbeda. Padahal itu satu kesatuan, ada pot, ada tanaman, dan ada pupuk kandang. Bagaimana kita melihat segala suatu peristiwa, sudut pandang yang kita gunakan, itu akan menentukan hasil yang kita dapatkan. Nah, oleh karena itu kita akan belajar, saya nggak akan bilang belajar ya, kita akan diskusi, kita akan ngobrol bareng, dan izinkan saya untuk beberapa menit ke depan bisa menyampaikan sedikit hal-hal yang nantinya akan bisa kita diskusikan. Oke, mungkin bisa next dulu. Ya, ini tadi sudah dikenalkan sama Kak Amran. Terima kasih sekali Kak Amran sudah memperkenalkan saya. Jadi nama saya Aji Cokro Dewanto, saya biasa dipanggil Aji. Dulu saya di UGM 1 dan S2. Nanti S3 belum tahu. Ya, dan sekarang saya mengajar di sebuah universitas swasta yang bukan negeri. Saya dari negeri tapi mengajar di universitas swasta dan nggak ada masalah. Kalau kita balikkan ke konteks kita bahwa di sini teman-teman mungkin berkumpul karena mungkin penasaran ya, apa sih yang harus saya lakukan ketika hasil kemarin di SBMPTN atau mungkin SNMPTN sebelumnya atau mungkin ketika ujian mandiri tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Apakah itu menjadi momok untuk masa depan saya? Apakah itu akan menjadi batu sandungan yang begitu besar sehingga saya terjatuh dan mungkin tidak mampu bangkit kembali? Nanti kita akan temukan jawabannya. Jadi teman-teman stay tune aja, tetap di sini dan kita next slide. Ya, silakan bisa dilanjutkan. Ini tema kita, bangkit untuk melejit. Ya, bangkit untuk melejit. Bangkit itu adalah suatu hal yang hanya bisa terjadi ketika kita sudah terjatuh. Kalau orang jatuh, itu wajar teman-teman. Setiap orang bisa jatuh. Ya. Bahkan atlet lari profesional pun ketika di Olimpiade dia bisa tersandung dan jatuh. Semua orang bisa jatuh, tetapi tidak setiap orang yang jatuh bisa bangkit. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita akan menjadi orang-orang terpilih yang selalu mampu bangkit dari keterpurukan dan kejatuhan kita, atau kita adalah tipikal orang-orang yang mudah menyerah, sekali jatuh tidak pernah mau bangkit lagi? Jawabannya sederhana, sebenarnya kita semua, teman-teman semua yang sudah ada di sini, itu adalah teman-teman yang punya daya bangkit yang tinggi. Buktinya apa? Buktinya teman-teman sampai sekarang bisa jalan. Loh kok gitu Kak? Jelas. Dulu kalau teman-teman ingat, dan mungkin nggak ingat, ketika teman-teman masih bayi, itu kita belajar jalan. Apakah ada seorang bayi yang begitu keluar dari rahim ibunya, dia langsung jalan dan bahkan lari atau mungkin melompat-lompat? Tidak ada. Ada proses di mana bayi-bayi itu berusaha untuk bisa jalan, dan kemudian berlari, dan kemudian bisa melompat. Nah, pertanyaannya adalah ketika langkah pertama bayi itu dilakukan, apakah dia langsung bisa? Tentu tidak. Boleh dicek ya buat teman-teman atau mungkin tanya sama mama ya, tanya sama ibu. Bu, dulu waktu aku kecil ketika aku belajar jalan apakah langsung bisa? Pasti jawabannya enggak. Kamu tuh sempat jatuh dulu, Nak. Kamu tuh sempat guling-guling, kamu sempat sampai mungkin benjol atau mungkin ada berdarah. Tetapi apa yang kita lakukan saat itu ketika kita bayi? Yang kita lakukan adalah kita bangkit lagi. Kita pernah jatuh, kita bangkit lagi. Kita pernah jatuh, kita bangkit lagi. Nah, bayangkan ketika kita bayi dulu, kita belajar jalan, kita jalan, melangkahkan kaki, kemudian kita terjatuh, dan kemudian kita nyerah.
udahlah kayaknya aku emang nggak bakat buat jalan deh. Ya udahlah, ngesot aja misalnya. Nah, ini yang terjadi ketika kita memutuskan untuk menyerah. Artinya teman-teman, kejatuhan kita itu adalah hal yang wajar. Yang luar biasa adalah ketika kita mampu untuk bangkit. Dan kalau saya mau bilang, kemampuan untuk bangkit itu adalah kemampuan yang bisa dipelajari dan itu merupakan keterampilan yang penting sekali untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Dan itu nggak pernah diajarin di sekolah. Nggak pernah diajarin di sekolah. Yang kita dapatkan di sekolah, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sains atau mungkin sosial, IPS, atau mungkin ada bahasa dan mungkin ada agama. Tetapi soft skill untuk menghadapi kehidupan, keterampilan menghadapi kehidupan seperti keterampilan untuk bangkit ini, itu adalah sesuatu yang harus kita proses, harus kita latih dalam keseharian kita sehari-hari. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saya akan kasih ilustrasi buat teman-teman, silahkan bisa di next slide. Ada yang kenal sama tokoh ini? Sudah ada tulisannya, namanya Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini adalah presiden ke-16 Amerika Serikat. Untuk informasi kita ya teman-teman, bahwa Amerika Serikat sampai saat ini itu sudah memiliki 46 presiden. Nah, Lincoln ini adalah presiden ke-16 dan dia dianggap sebagai presiden terhebat sepanjang sejarah Amerika. Buktinya apa? Di Washington DC, di dekat Gedung Putih itu ada namanya Lincoln Museum. Di situ ada patung Presiden Lincoln yang tinggi banget, posisinya duduk. Kalau teman-teman sering lihat film mungkin di Transformers juga ada. Itu besar banget. Kenapa dibuat patung yang sedemikian besar? Karena Lincoln ini menjadi presiden yang mampu mendamaikan Amerika. Jadi yang namanya Amerika Serikat, Serikat itu kan artinya terdiri dari banyak negara bagian. Kalau kita kan kesatuan ya, satu pemerintahan pusat. Kalau Amerika enggak, serikat. Jadi ada negara bagian banyak sekali, ada 52 negara bagian. Nah, waktu dulu ketika zaman eranya Lincoln masih muda, itu terjadi yang namanya perang saudara. Perang saudara negara bagian utara dan perang saudara negara bagian selatan. Dan itu bisa menyatu, itu bisa selesai, itu bisa benar-benar menjadi terkonsolidasi pada eranya Abraham Lincoln. Yang kita lihat adalah bahwa Lincoln adalah sosok yang luar biasa, sosok yang besar, sosok pahlawan bagi Amerika Serikat waktu itu, negara adidaya saat ini. Tapi yang tidak kita lihat adalah bagaimana proses seorang Abraham Lincoln bisa menjadi sosok yang dikenal sampai saat ini. Apakah semua perjalanannya mulus? Apakah semua hal yang dia lakukan selalu berhasil? Apakah tidak ada hal-hal yang membuat dia terjatuh sama sekali sehingga dia bisa menjadi sosok yang luar biasa? Ternyata tidak. Ternyata untuk menjadi sosok Abraham Lincoln yang kita kenal sampai saat ini dan menjadi presiden terbesar di Amerika Serikat sana, membutuhkan proses yang luar biasa, membutuhkan proses yang tidak semua orang mungkin akan memutuskan untuk bangkit kembali dan meneruskan perjalanan. Ini sudah saya sardur beberapa yang mungkin kita bisa jadikan pelajaran bahwa perjalanan Lincoln dipenuhi oleh banyak batu-batu besar. Usia 5 tahun, bayangkan, usia 5 tahun kehilangan tempat tinggal. Jadi dulu Lincoln dan ayahnya namanya Thomas Lincoln itu tinggal di Kentucky. Di suatu, ayahnya petani ya dan tukang kayu, petani dan tukang kayu, dia punya rumah ya sederhana biasa di Kentucky. Nah, kemudian terjadi semacam penyitaan tanah karena tanahnya tidak legal waktu itu dan kemudian harus pindahnya ke Indiana, ke negara bagian Indiana. 5 tahun sudah kehilangan rumah dan harus memulai di tempat yang baru. 9 tahun ya kehilangan ibunya. Ibunya namanya Nancy Hanks Lincoln. Ini meninggal karena terjadinya wabah milk sickness. Kalau sekarang kita punya wabah COVID, dulu ada namanya wabah milk sickness. Wabah milk sickness ini adalah wabah yang terjadi, penyebabnya itu karena orang-orang meminum susu sapi atau memakan daging sapi atau dari hewan-hewan yang hewan itu memakan sebuah tanaman bernama white snake root, namanya white snake root. Salah satu jenis tanaman itu beracun. Nah, tanaman itu dimakan oleh sapi, kemudian sapinya punya susu, susunya diminum dan terjadilah penyakit yang menyebabkan meninggalnya dan salah satunya adalah ibu dari Lincoln atau ibu Nancy ini. Usia 19 tahun gantian, kakak perempuannya yang meninggal. Kakak perempuannya namanya Sarah. Dia meninggal saat melahirkan. Keluarga Lincoln cuma ada ayahnya, ibunya, kemudian kakaknya. Jadi dia tinggal bersama dengan ayahnya. Karena ibunya sudah meninggal usia 9 tahun, dia dekat dengan kakaknya dan kakaknya juga meninggal pada usia 19 tahun ketika Lincoln 19 tahun saat melahirkan.
24 tahun ketika masih muda, jiwa wirausahanya tinggi. Lincoln adalah pengacara dan juga sekaligus wirausahawan. Dia buka toko, buka bisnis toko, tapi 24 tahun mengalami kebangkrutan. 24 tahun sudah merasakan kebangkrutan. Dan kemudian dia mencoba dari ilmu hukum yang dia miliki, dia mencoba untuk mencalonkan dari Dewan Perwakilan Negara Bagian saat itu di Indiana, tapi kemudian juga gagal. Tokonya bangkrut, usahanya hilang, nyalon nggak jadi. Itu kalau orang zaman sekarang di pilkada mungkin udah stres. Ya udah masuk RSJ dan lain sebagainya. Ada memang yang seperti itu. Tapi tidak untuk Lincoln. Dia bangkit lagi, membuka toko baru, yang kemudian 1 tahun kemudian bangkrut lagi. Bahkan modal usaha untuk yang toko kedua ini baru selesai dia bayarkan. Utang-utangnya itu untuk modal baru selesai dia bayarkan sampai 17 tahun. Bayangkan, bangkrut nih, aku mau bangkit lagi lah. Aku nggak mau nyerah sekarang. Aku mau cari modal, utang sana, utang sini, bikin bisnis lagi, bangkrut lagi. Ini Lincoln 2 kali udah bangkrut, tapi apakah dia menyerah? Tidak. Tidak menyerah sama sekali. Dan bahkan yang lebih parah lagi adalah dia punya kekasih ya, atau tunangan lah waktu itu. Cinta pertamanya Lincoln, namanya kalau teman-teman mau browsing itu namanya ada Anne Rutledge ya, Anne Rutledge. Nah, Mbak Anne ini itu sudah sangat dekat dengan jenjang pernikahannya Lincoln. Jadi udah deket, udah cocok, ya udah menemukan pasangan hidup untuk bisa mengarungi kehidupan yang penuh dengan lika-liku, tiba-tiba meninggal karena suatu penyakit. Nah, ini mengakibatkan yang namanya juga manusia ya. Kemudian Lincoln mengalami suatu sakit, hampir depresi, ada gangguan di sarafnya, dan ketika diperiksakan dia harus menjalani perawatan sampai 6 bulan. Sebenarnya tidak sampai 6 bulan, sampai lebih lama lagi. Tetapi yang terjadi adalah Lincoln merasa bahwa ini bukan cara saya untuk menyerah dengan kehidupan. Yang saya harus lakukan adalah kembali kepada tujuan awal saya. Saya menyukai ilmu hukum dan saya ingin menjadi politisi, dan kemudian dia bangkit lagi, dia mencalonkan diri lagi, dan berkali-kali gagal lagi. Ini yang terjadi. Umur 29 tahun gagal, 31 tahun nyalon gagal lagi, 34 tahun nyalon gagal lagi, umur 39 nyalon gagal lagi, 45 tahun nyalon gagal lagi, 49 tahun nyalon gagal lagi, baru pada usia 51 tahun Lincoln jadi presiden. Dan itu pun hanya 4 tahun setelah pada tahun keempat dia kemudian dibunuh oleh yang namanya John Wilkes Booth ya, atau John Booth. John Booth ini menembak Lincoln ketika dia sedang menghadiri sebuah pertunjukan di Theater Ford waktu itu. Ini yang menandakan bahwa ya kita punya hambatan, oke. Kita pernah mengalami kegagalan, oke. Berapa banyak kegagalan kita? Apakah kegagalan kita yang sekarang ini pasti menandakan bahwa di kemudian hari kita tidak punya masa depan, kita tidak punya harapan sama sekali. Sudah pasti ini semua kehidupan berakhir. Kalau Lincoln mikir seperti itu, kita nggak akan pernah mengenal Abraham Lincoln yang saat ini. Dan mungkin perang saudara Amerika Serikat yang waktu itu menelan sampai 600.000 korban jiwa akan terus berlanjut. Kenapa? Karena dia memutuskan untuk berhenti. Dan ini terjadi teman-teman, bahwasanya orang-orang kuat, orang-orang hebat itu tidak terbentuk secara instan. Mereka adalah orang-orang yang terpilih dengan ujian-ujian hidup yang juga dipilih oleh Sang Maha Kuasa, dan mereka bertekad untuk menyelesaikan itu. Mereka belajar dari semua pengalaman kegagalan atau semua pengalaman yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, sampai kemudian mereka memiliki kekuatan untuk terus bangkit menghadapi kegagalan. Ini adalah proses teman-teman, dan kita sedang berproses. Kita adalah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk memilih bagaimana kita menyikapi hal yang terjadi pada kita, menyikapi peristiwa yang tidak kita inginkan. Apakah kita memilih untuk berhenti dan menyerah, yang membuat seorang bayi tidak bisa berjalan di kemudian hari, yang membuat seorang Abraham Lincoln tidak menjadi Lincoln yang sebesar saat ini, atau kita akan melanjutkan, atau kita akan fokus kembali kepada mimpi kita, dan kita melanjutkan kembali apa yang sudah kita cita-citakan sebelumnya. Oleh karena itu Lincoln pernah berkata, boleh next slide? Bisa next slide? Ya.
Lincoln pernah berkata, success is going from failure to failure without losing your enthusiasm. Atau kesuksesan adalah perjalanan dari kegagalan ke kegagalan lain tanpa kehilangan semangat. Kalau kita ringkas, bisa teman-teman baca di bagian yang merah, kesuksesan adalah semangat. Selama kita masih punya semangat, selama teman-teman masih punya semangat, mau ada halangan seperti apapun kita akan bangkit. Karena kita masih punya harapan, kita masih punya keinginan, kita masih punya motivasi, kita masih punya semangat untuk kembali berjuang. Jadi kita boleh gagal berkali-kali tapi jangan pernah kehilangan semangat. Kita boleh gagal berkali-kali tetapi jangan sampai menyerah. Kalau kata peribahasa, enggak tahu bukan peribahasa, kata quotes ya, melangkahlah satu kali lagi ketika kamu berpikir untuk berhenti. Jadi kalau udah mikir, udahlah nggak bisa deh, coba sekali lagi. Sekali lagi, udah gagal lagi nih, nggak bisa nih, coba sekali lagi. Ini yang dilakukan oleh Lincoln. Jadi kesuksesan adalah perjalanan di kegagalan-kegagalan lain tanpa kehilangan semangat. Yang kalau kita ringkas, kesuksesan adalah semangat kita. Kalau kita punya semangat, kita punya impian, kita punya cita-cita, kita akan perjuangkan. Sama sekarang seperti teman-teman ya. Perjuangan kita itu sebenarnya bukan untuk, ini kalau kita bicara ya, saya sudah pernah mengalami fase-fase teman-teman. Kalau kita bicara bahwa yang namanya impian terbesar saya adalah masuk ke perguruan tinggi negeri tertentu. Itu bukan impian terbesar, itu adalah bagian dari impian. Kenapa? Karena kamu pun tidak akan pernah mau kuliah selamanya, yakin. Teman saya di UGM, nggak pernah mau kok lebih lama dari 4 tahun. Padahal masuknya susah, tapi begitu udah masuk, pengen cepet-cepet keluar. Kalau bisa 3 tahun dah lulus, kalau bisa 3,5 tahun dah lulus. Begitu 4 tahun belum lulus, harus menambah semester sampai tahun kelima, yang dia lakukan apa? Nggak mau. Dia sedih, padahal masuknya susah. Jadi itu bukanlah impian terbesar kita. Kenapa? Karena ketika impian itu tercapai, kita pengen segera mengakhiri gitu loh. Jadi itu bagian dari impian kita. Impian kita itu apa? Impian kita adalah apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan, apa yang bisa membuat kita bermasyarakat dalam kehidupan kita kelak ketika kita sudah mandiri. Impian kita adalah untuk bisa mandiri sesuai dengan passion kita. Impian kita adalah untuk bisa mandiri dengan karir yang bisa membuat kita bermanfaat di masyarakat. Itu impian kita. Impian itu adalah sesuatu yang ketika kita sudah dapatkan, kita akan lakukan sampai selamanya. Jadi impian terbesar kita bukan untuk masuk perguruan tinggi tertentu, bukan. Toh kita akan tinggalkan nanti. Yang kita kejar adalah karir kita, yang kita kejar adalah passion kita. Apa yang akan kita lakukan atau cara apa yang bisa membuat kita bermanfaat di masyarakat. Itu. Ya, itu yang kita kejar. Jadi kehilangan satu pintu itu akan membuka pintu yang lain. Nanti akan kita bahas tentang itu. Oke, next dulu. Karena waktunya sangat terbatas ternyata. Ya. Ini yang mau saya bilang, teman-teman. Ini ilustrasi perjalanan kehidupan seseorang. Garis biru dan ada garis merah di ujung. Yang merah itu adalah kehidupan seseorang yang kita tahu. Kita jalan ya, jalan-jalan atau lagi jogging gitu kan ke suatu perumahan elit, perumahan mewah. Wah, luar biasa sekali. Ada rumah megah. Wah, mobilnya bagus sekali. Wah, ini orangnya sukses. Yang kita kenal gitu. Yang kita lihat adalah, wah ini orang sukses. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang sudah dia lalui sampai pada tahap itu. Mungkin dia pernah tertolak berkali-kali di pekerjaannya. Mungkin dia pernah dipecat. Mungkin dia pernah mengalami fase-fase yang sulit. Tetapi tidak pernah kita tahu. Yang kita tahu adalah sekarang dia senang. Nah, ini garis biru itu adalah perjalanan hidup seseorang yang kita tidak tahu. Mungkin contohnya, teman-teman tahu Honda, ya, itu merek sepeda motor dan mobil yang cukup terkenal, produsennya dari Jepang, Honda, namanya Soichiro Honda, itu yang yang membangun kebesaran nama Honda, namanya Soichiro Honda. Kalau kita lihat, wah keren ya, dia Honda ini bisa punya mobil banyak sekali, pabriknya di mana-mana di seluruh dunia dia ada. Tahu nggak perjalanan hidupnya Honda? Kita ngerti nggak apa yang sudah dia lakukan sampai dia seperti ini? Ternyata Honda dulu pernah kerja di bengkel sepeda. Bapaknya itu tukang sepeda. Dia kerja sama bapaknya, kemudian pindah ke Tokyo, kerja lagi di pabrik sepeda motor. Kerja di sana sebagai apa? Sebagai asisten mekanik. Bukan mekaniknya, asisten mekanik. Jadi mekanik punya asisten yang disuruh ambil obeng tuh, ambil kunci ini, ambil skrup itu Honda.
Dan kemudian dia belajar tentang semua spare part yang dia tahu dari situ. Bayangkan, tidak semua orang bisa mikir seperti Honda. Ada orang yang mikir, oh ya sudah kerjaanku emang begini, aku gagal mencapai karir yang baik, aku hanyalah seorang pembantu dari seorang mekanik di sebuah bengkel kecil di kota besar, mau apa? Tapi tidak dengan Honda. Dia belajar, oh ini skrup buat begini, oh ini obeng fungsinya untuk ini, oh ini, part itu, spare part ini, spare part itu. Sehingga dia bisa membuat mobil sendiri, dan kemudian dia bisa bikin pabrik sendiri, dan kemudian dia besar sebagaimana yang kita tahu. Dulu Honda sangat terkagum-kagum dengan sebuah mobil yang lewat di depan bengkel bapaknya. Dia kejar mobil itu sampai dia terjatuh, tepat di depannya ada tetesan oli dari mobil tersebut, dan yang dilakukan Honda adalah dia mengambil oli itu dan dia jilat dan dia katakan, saya mau bikin benda itu. Itulah passionnya. Itulah ultimate goal. Itulah yang dia kejar. Bukan bekerja di pabrik ini atau datang ke kota itu, bukan. Tapi saya mau bikin mobil. Saya mau bikin kendaraan, dan itu yang dia kejar sebagai passion, dan akhirnya kita tahu Honda yang sekarang. Banyak kisah-kisah seperti ini yang kalau kita mau telaah, kita mau telisik, ternyata banyak sekali perjalanan kehidupan seseorang yang kita anggap saat ini sukses, sudah mengalami berbagai macam lika-liku yang luar biasa. Kita sebut saja siapa, kalau di Indonesia mungkin artis ya, teman-teman kalau kemarin lihat podcastnya Raffi Ahmad sama Daniel Mananta, di situ Raffi cerita bagaimana perjalanannya dia dulu, kalau sekarang sudah jadi sultan ya bareng sama Andre. Udah jadi sultan sekarang, kita lihat wah dia asik ya, enak ya hidupnya, mewah, kemana-mana, mobilnya ganti-ganti, rumahnya di sana, kerjaannya beres. Tapi apa yang sudah dia perbuat sebelumnya? Ternyata pernah cerita, Raffi pernah cerita kepada Daniel waktu di podcast di YouTube, ada, silakan bisa dicek. Dia pernah cerita bahwa honor pertama dia ketika main film itu 500.000, dan dia sering naik angkot bolak-balik waktu itu sama Mbak Im Wong yang kita juga sudah tahu sekarang jadi bosku, naik angkot buat kerja. Dan ini terjadi, tapi kita nggak tahu. Kita merasa bahwa oke, yang namanya Raffi kaya, sukses, yang namanya Mbak Im Wong kaya, sukses, tapi apa yang mereka lakukan sampai bisa menjadi sekarang? Contoh lain, Tukul Arwana. Kalau teman-teman pernah ingat pada tahun 2017-an, Om Tukul ini adalah MC acara dengan bayaran paling tinggi di Indonesia, mengalahkan Mario Teguh. Mario Teguh itu motivator, dia S2, dia profesional kerja, sampai kemudian dapat pengalaman ngisi acara motivasi, bayarannya lebih rendah dari Om Tukul, yang waktu kecil jadi figuran figuran apa namanya itu, video klipnya Joshua diobok-obok, itu kecil banget dulu saya ya. Dan waktu itu Tukul ini pernah jadi supir, pernah jadi pengantar gas di Semarang, waktu itu di Tanjung Mas pelabuhan. Dia pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Sampai akhirnya yang kita lihat sekarang. Ini yang menunjukkan bahwa kehidupan yang kita ketahui dari kesuksesan seseorang bukan berarti dia tidak pernah mengalami kesulitan. Bukan berarti dia tidak pernah berjuang dalam kehidupannya dan serta-merta taken for granted tiba-tiba dia kaya. Tiba-tiba dia sukses, tiba-tiba dia menemukan passionnya dan menjadi orang yang dikenal dari passion itu. Tidak seperti itu. Nah, sama dengan kita, teman-teman. Ini adalah bagian dari perjalanan kita. Ini adalah bagian dari lika-liku kehidupan kita yang kalau kita teruskan, yang kalau kita bersabar dalam kondisi ini, kita berusaha untuk bangkit kembali, kita tetap fokus pada cita-cita kita akan mencapai pada garis merah itu nantinya. Kita mungkin sekarang masih di garis biru, siapa orang yang mungkin kenal kita, siapa orang yang tertarik sama cerita kita mungkin masih di biru sekarang. Tapi akan ada waktunya buat kita untuk bisa sampai ke garis merah itu, di mana orang akan melihat kita dan mereka tidak akan mencela kegagalan kita. Termasuk misalnya terkait dengan PTN ya. Saya nggak akan pernah bilang itu kegagalan. Enggak. Itu hanya bagian dari kehidupan. Rumus anti gagal buat teman-teman adalah dengan meyakini bahwa peristiwa di kehidupan kita itu hanya dua. Sukses atau belajar. Jadi nggak ada gagal. Sukses atau belajar. Sukses adalah ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan dengan usaha kita, itu sukses, maka kita apresiasi diri kita sendiri. Yang kedua, belajar adalah ketika ternyata hasil yang kita upayakan tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita belajar.
belajar untuk menilai kesalahan kita di mana, belajar untuk bagaimana melakukan cara lain yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah proses belajar. Dan orang-orang yang kita lihat sukses sekarang adalah mereka orang-orang pembelajar. Ya. Tanya kepada pendaki gunung, maka ia akan banyak bercerita tentang perjalanan daripada apa yang ia temui di puncak. Kalau kita lihat orang-orang pendaki, ya mungkin teman-teman pernah punya kenalan pecinta alam. Kalau di kampus itu ada namanya Mapala, mahasiswa pecinta alam, sukanya naik gunung. Kalau diceritain apa? Enggak diceritain tuh di atas, ya di atas gitu-gitu aja. Oh ada awannya, ya saya juga pernah. Oh ada kelihatan desa-desanya kecil. Tapi yang lebih exciting itu adalah perjalanannya. Di pos 1 ada apa, di pos 2 ada apa, di antara pos 1 sama pos 3 tuh ketemu apa. Itu yang exciting dan itu yang membekas. Ya, itu adalah perjalanan kita, teman-teman. Kita hanya sedikit tahu apa yang sudah dilalui orang lain hingga mencapai titik keberhasilannya saat ini. Dan setiap kita memiliki perjalanan masing-masing. Ilustrasinya ya di foto ini. Yang kita lihat keren ya. Ada sampulnya, ada gambarnya sepasang laki-laki, mungkin suami istri di situ. Tapi bagaimana proses untuk mendapatkan gambar itu? Ternyata sampai begitu. Ya, sampai mau jatuh ke selokan. Nah, ini yang tidak pernah kita tahu, tetapi itulah yang berkesan bagi mereka yang sudah mengerjakan. Kalau teman-teman pernah baca bukunya Khairul Tanjung yang namanya Anak Singkong, hampir semua isinya itu adalah perjalanan kehidupan. Hanya sedikit yang menjelaskan kesuksesan dia sekarang. Kenapa? Karena itu berkesan. Kita belum finish, teman-teman. Kalau teman-teman mendapatkan hasil bahwa tidak masuk ke perguruan tinggi negeri yang teman-teman inginkan, itu belum finish. Itu belum selesai. Itu masih bagian dari perjalanan kita. Kita masih punya waktu, kita masih punya kesempatan untuk kita melangkah lagi mencapai apa yang kita inginkan. Nah, ini titik poinnya adalah pada saat ini yang perlu teman-teman lakukan adalah kembali menemukan passion. Kembali menemukan tujuan utama dalam kehidupanmu itu apa. Sesuatu yang akan kamu kerjakan bahkan sampai kamu tutup usia. Itu passion. Passionnya bukan untuk kuliah di sini, bukan kuliah di sana, karena itu akan kamu tinggalkan. Dan sorry to say, saya harus ngomong bahwasanya yang namanya nama besar perguruan tinggi itu tidak dibawa selamanya. Ya, nama besar perguruan tinggi tidak dibawa selamanya. Contoh paling gampang, mungkin di antara kita pernah ada yang sakit ya. Ya, namanya manusia, pernah ada yang sakit. Kita berusaha untuk sembuh dengan cara datang ke dokter. Ada dokter langganan keluarga yang sudah sering kita temui. Kalau sakit pasti ke sana, orang tua kita bawa kita ke sana. Kita datang ke dokter, kita sampaikan penyakit kita, keluhan-keluhan kita, gejala-gejalanya. Dokter kasih obat sama kita. Kita minum, kita sembuh. Besoknya kita ya ternyata sakit lagi. Datang lagi ke dokter itu, baru kepikiran saat itu. Yang datang kedua baru kepikiran. Wah, ini dokter dulu lulusan mana ya? Pernah nggak kemudian teman-teman tanyakan, Pak dokter, dulu Pak dokter lulusan PTN atau PTS? Kalau PTS saya nggak jadi berobat. Enggak, sama sekali enggak. Yang kita percaya itu adalah karena sudah terbukti berkualitas. Personnya. Bukan alma maternya, personnya, orangnya. Sama kayak kita. Kita ketika masuk dunia kerja, saya biasa ya, maksudnya beberapa kali lah, itu sempat untuk menyeleksi calon-calon karyawan. Ada yang di Pertamina, ada yang di Bank Mandiri, ada yang di OJK, ada yang di Bank Indonesia, PLN juga pernah, Telkomsel pernah. Yang kita lihat itu enggak masalah. Lulusan mana kamu? UI, langsung keterima. Lulusan mana kamu? UGM, udah masuk aja. Lulusan mana kamu? Undip, oke. Enggak. Itu tuh cuman berkas administrasi di awal. Kalau saya mau bilang ya, itu berkas administrasi di awal aja. Di mana syarat adalah lulusan S1 dengan IPK minimal 3. Ya, Anda mau dari mana aja, kita mau dari lulusan mana aja, selama administrasinya tercapai, masuk, punya kesempatan untuk interview, punya kesempatan untuk tes. Nah, ketika di interview yang ditanya apa? Apa yang pernah Anda lakukan selama ini? Kamu pernah ngapain? Organisasi enggak? Apa sih hal terberat yang kamu dapatkan ketika organisasi? Bagaimana pengambilan keputusan kamu? Apa yang kamu lakukan ketika kuliah? Ada kesempatan apa sama kuliah? Kamu ambil enggak? Kenapa enggak? Ada yang dari PTN, ya ini pengalaman, ada yang dari PTN, organisasi enggak, lomba juga enggak, IPK biasa aja.
Waktu kuliah ngapain? Ya kuliah pulang. Apa yang mau diceritakan ketika wawancara? Beda sama orang yang mungkin bukan PTN, tapi dia punya kemauan yang tinggi, dia ikut organisasi, dia jadi ketuanya, dia pernah jadi koordinator acara, dia pernah magang di perusahaan, dia pernah punya kesempatan ikut lomba, walaupun nggak menang, tapi dia udah berusaha, dia ceritakan semuanya, siapa yang kita bakal pilih. Teman-teman juga tahu lah siapa yang bakal kita pilih gitu kan. Kenapa? Karena orang yang kita pilih ini punya proses yang lebih baik dibandingkan orang yang satunya. Walaupun dia punya privilege nama besar dari sebuah institusi negara. Itu nggak kita pilih. Kenapa? Karena yang kita cari orangnya, bukan nama dari dia dari mana itu, enggak. Nah, inilah proses itu ada pada jalur biru ini, teman-teman. Kita sedang berproses, kita belum selesai, kita belum finish. Kita masih punya waktu untuk berbenah, untuk kembali kepada goals kita itu apa. Yang lebih repot adalah kalau teman-teman nggak punya goals. Makanya nanti ikut Kuiper ya, biar tahu minat bakatnya di mana, passionnya di mana. Jadi jelas nggak ikut sama 86% orang yang salah jurusan. Kuliah cuma 4 tahun Mas atau Mbak. Kita kerja, kita berkarir, kita bermanfaat buat masyarakat itu sampai tutup usia. Jadi nggak bisa dibayangkan kita cuma milih suatu perguruan tinggi hanya karena nama, selesai dari sana kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kita mementingkan gengsi daripada kompetensi. Itu susah. Kalau kita udah meningin gengsi daripada kompetensi, selesai. Ya, kita terjebak pada dunia yang fana. Kenapa? Ya karena kita cuma pengen kelihatan mentereng, walaupun itu cuma sementara, tapi pada akhirnya ketika kita harus benar-benar berkarya, kita nggak punya apa-apa. Nah, itulah yang namanya sia-sia. Gitu ya. Oke, lanjut dulu. Silakan. Ini suatu penelitian menarik dari Martin Seligman. Martin Seligman ini kalau teman-teman nanti masuk ke jurusan psikologi bakal kenal, dia adalah pelopor dari positif psikologi. Jadi ilmu psikologi itu ilmu unik, teman-teman. Pada awalnya yang namanya psikologi itu mempelajari penyakit mental. Yang dipelajari itu orang-orang klinis, orang-orang depresi, bipolar, anxiety disorder, skizofrenia, itu yang dipelajari oleh psikologi. Tetapi pada era abad ke-20 sudah mulai bergeser. Bahwa manusia itu enggak semuanya penyakit, manusia itu punya potensi. Nah, ini yang akan digali oleh psikologi positif. Salah satu pelopornya adalah Profesor Martin Seligman dari University of Pennsylvania di Amerika. Salah satu trademarknya beliau itu adalah memiliki suatu penelitian yang disebut dengan learn helplessness. Ini menarik dan kita akan lihat ya apa yang bisa kita ambil dari penelitian ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Prof. Seligman ini membagi penelitian menjadi 3 kelompok dan menggunakan binatang yang namanya anjing. Kelompok pertama itu ditaruh di satu kotak ya, tapi nggak diapa-apain. Jadi ya cuman anjing masukin kotak udah selesai. Kelompok kedua itu anjing dimasukkan ke dalam kotak, dikasih setruman kecil, di mana kalau si anjing ini dia nginjek tombol, itu akan mati dengan sendirinya. Yang kelompok ketiga itu dimasukkan ke dalam sebuah box, di mana box ini tidak ada tombolnya. Jadi matinya listrik ini random. Bahkan pernah dilakukan eksperimen, listrik di box ketiga itu hanya mati kalau tombol di box kedua itu diinjek oleh anjing yang di dalamnya. Jadi dia sangat tergantung pada anjing di box kedua ini. Artinya apa? Artinya box pertama itu nggak ada apa-apa, box kedua itu si anjing punya kemampuan untuk bisa menghindari hal yang tidak enak dengan cara menekan tombol, listriknya berhenti. Box ketiga, ya udah nggak ngerti kapan berhenti, tiba-tiba muncul di setrum, tiba-tiba hilang sendiri, nggak tahu apa-apa. Penelitian lanjutannya, ketika ketiga kelompok dipindahkan ke tempat yang disekat dua, jadi yang satu, nih ya, seperti yang digambar ilustrasinya, yang satu itu ada aliran listrik, yang kedua itu tidak ada aliran listriknya. Nah, kemudian kalau kita lihat anjing-anjing dari kelompok yang kedua, yang bisa menekan tombol itu, dia akan langsung pindah ke box yang tidak ada listriknya. Kenapa? Karena dia yakin dan percaya pada kemampuan dirinya bahwa segala sesuatu yang tidak menyenangkan yang terjadi pada saya punya kemampuan untuk mengubahnya. Karena dia belajar setiap kali dia neken tombol, dia berusaha neken tombol, maka listriknya hilang. Maka dia punya kepercayaan diri bahwa saya bisa menyelesaikan ini. Maka dia akan langsung pindah ke box selanjutnya. Yang ketiga yang lucu, kelompok ketiga itu yang lucu. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia tuh pindah,
itu bisa hilang listriknya. Tapi yang dia lakukan apa? Tetap diem di sini anjing-anjing itu. Kenapa? Karena dia merasa percuma. Ini yang disebut dengan helplessness atau keputusasaan. Prinsip penelitian diterapkan pada sampel orang depresi, ternyata ditemukan pola pikir yang sama dengan anjing pada eksperimen ketiga, bahwa mereka merasa putus asa dan menganggap tidak bisa berbuat apa-apa meski jalan keluar itu ada jika mau bertindak. Itu sama kayak kehidupan kita, teman-teman. Yang bikin kita gagal itu adalah ketika kita berhenti belajar. Kalau kita menganggap bahwa kehidupan kita itu hanya sukses dan belajar, maka tidak akan kita temui kata gagal. Kenapa? Karena kita mau mencoba lagi, kita mau melihat lagi peluang-peluang yang ada dan kita bisa move on. Tapi kalau udah merasa ya udah percuma, ya udah selesai, nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah, barulah di situ kita mengalami kegagalan. Ya, kita lanjutkan dulu. Waktunya sangat terbatas. Jadi saya mau bikin brief aja, saya mau bikin singkat ya. Ini adalah contoh orang-orang yang berproses, teman-teman. Mungkin teman-teman kenal, ada Thomas Alva Edison, ada Walt Disney, ada J.K. Rowling, ada Colonel Sanders. Colonel Sanders ini yang bikin KFC. J.K. Rowling itu yang menuliskan buku Harry Potter. Thomas Alva Edison itu salah satu yang menemukan bola lampu, karena ada banyak yang klaim yang menemukan bola lampu. Walt Disney tahulah ya, salah satu produsen film terbesar dan pemilik dari Disneyland. Yang kita lihat mereka sukses, mereka keren, mereka bagus, tetapi yang kita tidak lihat adalah seberapa banyak mereka sudah mencoba untuk bisa menjadi sekarang. J.K. Rowling ini sampai ditolak 10 penerbit sebelumnya, baru pada penerbit ke-11 dia berhasil, dan itu pun penerbit kecil. Tapi ternyata dari situ dia menghasilkan novel yang paling bestseller sepanjang sejarah, dan dia menjadi salah satu orang yang sukses dalam dunia penulisan dari karyanya Harry Potter. Coba bayangkan kalau dia masukin ke satu penerbit dia gagal, dia selesai, berhenti. Masukin 2 penerbit, berhenti. Masukin ke 9 penerbit dia nyerah, maka dia tidak akan menemukan penerbit ke-11 yang menerbitkan novelnya. Yang dia lakukan apa? Tidak berhenti berusaha. Sama kayak bola lampu 999 percobaan. Kalau Mas Thomas Alva Edison ini berhenti di 998, nggak ada bola lampu. Kalau Walt Disney berhenti berjuang untuk proposal pinjamannya pada percobaan ke-301, nggak ada Walt Disney. Nggak ada film Mickey Mouse, nggak ada Donald Duck, dan lain sebagainya. Kita nggak kenal KFC kalau Colonel Sanders pada usia 65 tahun selesai pada percobaan ke-1008 kalinya. Ini yang membedakan antara orang-orang yang bisa survive di masa depan dengan orang-orang yang tidak. Bukan masalah perguruan tinggi mana yang ingin kamu dapatkan dan itu menjamin kesuksesan kamu, tidak, tetapi secara personal seberapa tangguh kamu untuk bisa bangkit kembali ketika kegagalan atau sesuatu yang tidak kamu inginkan terjadi padamu. Dan itulah yang disebut dengan resiliensi. Gitu ya. Kalau terkait dengan PTN itu akan kita bahas di belakang. Tapi di sini yang mau saya tanamkan buat teman-teman adalah bahwa alma mater itu tidak lebih besar daripada diri kita. Jangan sampai kita merasa bahwa saya nggak bisa apa-apa kalau saya tidak masuk ke sana, atau saya tidak akan bisa apa-apa kalau saya tidak diterima di sana. Bukan. Tetapi bermindsetlah mungkin agak sedikit besar ya, dengan kata ya, mereka yang rugi karena nggak nerima saya. PTN itu yang rugi karena nggak nerima saya. Kenapa? Karena saya tahu saya punya potensi dan saya tidak akan berhenti hanya karena mereka tidak menerima saya. Ini yang perlu kita tanamkan, yang disebut dengan resiliensi. Ya, yang disebut dengan resiliensi. Jadi sampai di poin ini saya mau sampaikan satu, yang pertama buat teman-teman adalah kembalikan kepada goals kamu itu apa. Apa sih yang mau kamu lakukan? Passion kamu itu apa? Temukan dulu passion. Ini penting banget ya. Temukan dulu passionmu. Apa yang mau kamu lakukan sampai nutup usia nanti? Apa yang mau kamu lakukan, dengan cara apa kamu bisa berkontribusi buat masyarakat? Ini yang paling penting. Jadi temuin passion. Yang kedua adalah jangan melimpahkan kesuksesan atau keberhasilan dirimu kepada faktor di luar dirimu sendiri. Kamu harus percaya bahwa kamu cukup mampu dengan segala hal yang mungkin, entah penolakan, entah kamu sebut kegagalan, entah disebut dengan hambatan, entah disebut sebagai rintangan, kejatuhan, kebangkrutan. Bukan faktor eksternal atau di luar diri kita yang mempengaruhi kita, tetapi adalah semangat dan keyakinan kita untuk terus bertumbuh.
Ini yang disebut dengan resiliensi. Dan di sini saya mau bahas buat teman-teman, next slide. Ya. Bisa next. Nah, ini yang mau saya share ke teman-teman tentang bagaimana tipsnya. Jadi kalau kita bicara tentang PTN mungkin terlalu sempit, tapi nanti di belakang akan saya jelaskan tentang teknis tentang PTN dan PTS. Tapi yang mau saya oleh-olehkan ke teman-teman itu adalah bagaimana kita bisa survive dalam kehidupan kita. Karena yang namanya ya hambatan, yang namanya kegagalan dalam tanda kutip itu akan datang dan biasa datang kepada siapapun kita gitu ya. Yang pertama buat teman-teman, kalau kita menghadapi suatu hambatan atau kendala, misalnya dalam konteks ini adalah kita tidak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang kita inginkan, maka yang pertama adalah regulasi emosi. Ini keterampilan yang sangat penting. Karena banyak orang-orang di luar sana yang emosinya tidak bisa dikendalikan. Regulasi itu pengendalian. Nah, coba dicek ketika kamu mendapatkan kabar yang buruk ya, atau kabar yang tidak kamu sukai, apa yang kamu rasakan? Marah, ada yang marah sampai nyalahin orang tua, ada yang bahkan sampai tidak mau makan, hanya cuma di dalam kamar aja, ada yang kemudian apa namanya itu lembur nonton drama Korea buat pelampiasan dan lain sebagainya karena kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Nah, ini gawat. Kalau orang karena gini, kebanyakan penyakit psikologis itu diakibatkan karena ketidakmampuan kita mengelola emosi. Karena faktor paling kuat dalam tubuh manusia terkait dengan psikis atau kejiwaan itu adalah emosi. Orang yang sakit itu dengan dua cara. Yang pertama emosinya hilang atau yang kedua emosinya terlalu signifikan atau kita sebut emosinya terlalu kuat. Kalau orang nggak punya emosi kita sebut apa? Psikopat ya. Bunuh orang senyum-senyum dia nggak ngerasa bersalah. Tapi ada orang yang baperan, orang yang sensi, orang yang pencemas, kepikiran karena emosinya terlalu kuat. Nah, kemampuan mengendalikan emosi ini adalah hal yang penting. Emosi itu seperti aliran air, teman-teman. Kalau nggak ngalir sama sekali ya kita jadi orang-orang yang tidak punya emosi. Tapi kadang-kadang alirannya itu kencang sekali. Nah, suatu ketika kita tuh pengen bahwa saya nggak mau marah. Pokoknya saya nggak mau marah. Itu seperti ada aliran air yang kencang, kita tutup kerannya dengan paksa. Yang terjadi apa? Meledak. Bisa kalau fisiknya bisa stroke, bisa darah tinggi, hipertensi. Kalau psikisnya kamu bisa jadi ya apa ya? Bipolar bisa enggak? Bipolar bawaan. Bisa jadi depresi dan anxiety disorder itu. Kenapa? Karena kita nggak mengelola emosi dengan baik. Jadi kita perlu belajar bagaimana mengelola emosi. Caranya nanti kita punya, ya kita bisa lah bikin sesi sendiri. Bagaimana cara mengelola emosi. Tapi itu penting buat teman-teman. Kenali emosi kamu, kontrol emosinya. Yang kedua adalah pengenalan impuls. Yaitu menekan keinginan dan dorongan serta perilaku spontan. Banyak orang, kalau kita lihat berita di televisi ya, kasus paling ekstrim lah apa? Pembunuhan. Ada bapak membunuh, mohon maaf nih, ini real ya. Ada bapak bunuh anaknya. Kenapa? Ketika ditanya saya emosi. Ada suami bunuh istrinya. Kenapa? Saya emosi. Hanya karena emosi, kemudian dia melakukan suatu tindakan yang tidak terkontrol dan kemudian dia menyesal. Jadi tahan impuls. Kalau kita lagi menghadapi sesuatu yang kita nggak suka, kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai sama keinginan kita, stop dulu, tenangkan hati dulu, duduk dulu. Ya, duduk dulu sampai tenang baru kemudian bicara, berpikir. Jangan langsung impulsif, langsung ambil gunting ya, motong tanaman tetangga misalnya enggak. Atau lebih parah lagi kita ambil tali, ada yang sampai mohon maaf ya suicide ya, bunuh diri. Kenapa? Ya karena emosi. Langsung diputus pacar langsung bunuh diri. Kenapa? Gelap mata. Kenapa? Karena emosinya membuncah dia nggak bisa kontrol. Nah kalau udah terlanjur meninggal, gimana nyeselnya susah, nggak bisa balik lagi kan. Nah seperti ini. Jadi pengendalian impuls itu penting, itu bagian dari regulasi emosi. Yang ketiga adalah optimisme. 80 orang sukses, ini penelitian dari Daniel Goleman, 80% orang-orang yang sukses di dunia ini itu adalah orang-orang yang mampu mengelola emosinya dan berpikiran positif atau kita sebut dengan optimisme. Kita perlu optimis. Oke, sekarang gagal, belum tentu besok gagal. Besok gagal, belum tentu lusa gagal. Lusa gagal, belum tentu minggu depan gagal. Ini yang selalu kita tanamkan pada diri kita. Kita punya kesempatan. Kalau saya nggak bisa di jalan sini, ya kita cari jalan lain dan kita akan sukses di jalan yang baru. Ini yang dilakukan sama orang-orang yang optimis.
Ingat ya, 80% orang sukses itu bukan karena latar belakang dia alma mater mana, bukan, tetapi karena dia punya optimisme yang tinggi, yang menjadikan dia resilience. Resilience itu kayak per. Tahu per ya teman-teman? Per itu apa sih namanya? Kayak sesuatu yang shockbreaker lah. Shockbreaker. Kalau ditekan, dia tambah melambung. Itu resilience. Semakin besar tekanan yang dia diterima, maka setelah itu semakin dia ingin berusaha lebih keras lagi. Itu resiliensi. Kayak per. Ingat aja prinsip per ya, prinsip shockbreaker. Kalau tekanannya kecil ya dia biasa aja. Semakin ditekan, semakin dia akan membuncang kayak gitu. Nah, itu optimisme. Kemudian empati. Empati adalah kemampuan kita dalam memahami apa istilahnya? Dalam memahami emosi orang lain, dengan memahami perasaan emosi orang lain. Kalau kita marah-marah, kita meluapkan kekecewaan kita sama orang lain, kita misalnya sampai harus merugikan diri kita sendiri, menyakiti diri kita sendiri, bahkan yang ekstrim sampai suicide. Bagaimana perasaan orang-orang di sekitar kita? Bagaimana orang tua kita yang sudah membesarkan kita? Bagaimana saudara kita? Bagaimana orang-orang yang menjadi korban dari perilaku kita karena kita tidak bisa memanage sesuatu yang tidak kita sukai terjadi sama kita. Itu adalah empati. Kemudian analisis masalah. Ini juga penting buat teman-teman. Karena kata Albert Einstein, masalah yang sama tidak akan pernah bisa diatasi dengan cara yang salah yang sama. Jadi kalau kamu sudah pernah gagal dengan satu cara, dan kamu bertahan dengan cara itu, besok ulang lagi, besok ulang lagi, besok ulang lagi, dan kamu gagal, ya itu wajar. Kenapa? Karena sarannya sama. Misalnya, kita introspeksi diri, saat ini saya nggak bisa masuk PTN, kenapa? Oh, saya belajarnya kurang. Tahun depan mau coba lagi, maulah saya mau coba lagi tahun depan. Caranya gimana? Ya udah, kayak sekarang aja dicoba aja. Ya, jangan salahkan kalau hasil yang sama juga menghampiri kita. Kenapa? Karena caranya sama. Maka kalau kita mau berhasil, atau kita mau mensukseskan sesuatu yang kita upayakan, coba dengan cara yang berbeda. Dulu saya udah pernah nyoba nih, caranya saya belajar SKS ya. SKS itu sistem kebut semalam, besok ujian sekarang belajar, satu malam suntuk belajar. Ternyata nggak bisa. Berarti kalau ada kesempatan yang kedua, entah kapan, nggak bisa saya pakai cara itu lagi. Nggak mungkin saya mau SKS lagi. Kenapa? Karena sudah saya coba dan itu gagal. Ini namanya analisis masalah. Jadi kita ngerti sebenarnya kenapa faktor kita nggak berhasil, kenapa faktor kita tidak mencapai apa yang kita inginkan. Itu yang disebut dengan proses belajar. Ya. Kemudian ada efikasi diri dan aspek positif. Ini saya sekitar 5 menit lagi ya, Kak Amran ya. Mohon maaf, banyak banget. Ini adalah efikasi diri adalah keyakinan bahwa kita mampu menghadapi masalah dengan baik, dan aspek positif adalah berpikir realistis dan memaknai segala peristiwa. Realistis itu gimana? Maksudnya adalah kita tahu kapan kita berhenti. Kita tahu kapan kita sadar ini bukan jalan saya akan stop di sini, saya akan cari jalan baru yang lain. Inilah aspek positif. Jadi kita enggak, ya pokoknya sana, kalau nggak di sana nggak mau. Pokoknya sama kamu, kalau nggak sama kamu nggak mau nikah, ya nggak gitu juga. Kita tahu kapan kita harus berhenti, itulah ciri orang bijak. Orang bijak itu tahu kapan dia harus berhenti. Oh nggak bisa nih, ya oke, nggak masalah, masih banyak jalan yang lain. Ini adalah keterampilan teman-teman yang perlu kita kembangkan dalam diri kita kalau kita pengen sukses. Tapi mohon maaf karena waktunya sangat terbatas, mungkin kita bisa punya sesi yang lain buat memperdalam satu-satu ya, regulasi emosi itu gimana, optimisme kayak gimana, efikasi diri gimana, menumbuhkan mindset positif itu seperti apa, itu butuh pembahasan. Itu adalah topik pembelajaran yang saya kira sangat menarik dan sangat kita butuhkan untuk bisa survive. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Nggak ada. Kita nggak pernah punya mata pelajaran untuk hal seperti ini, nggak pernah. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari di luar konteks sekolah. Di mana? Di universitas kehidupan. Di madrasah kehidupan ini yang baru kita bisa belajar hal seperti ini. Oke, next dulu, menyingkat waktu. Silakan bisa dilanjutkan. Halo, kakak operator. Bisa di next. Nah, ya. Ini saya mau mulai masuk ke aspek yang sangat teknis, tataran yang teknis. Kalau tadi kan konsep ya, konseptual. Ini teknis, teman-teman. Kita realistis aja bahwa tujuan akhir kita itu adalah karir. Oke, tujuan akhir kita itu karir, bukan sekolahnya. Sekolah itu adalah jalan menuju karir. Ya.
Kita pengen kerja, atau mungkin sebagian dari teman-teman pengen jadi wirausahawan yang sukses. Ada yang pengen kerja di perusahaan multinasional, ada yang pengen kerja sebagai PNS, ada yang pengen kerja di BUMN, ada yang kerja di perusahaan swasta multinasional, whatever lah, dimanapun. Atau ada yang pengen membuka usaha sendiri, atau yang pengen meneruskan usaha dari orang tuanya, whatever juga. Tetapi intinya adalah kita ke karir. Dan tantangan kita ke depan itu adalah Society 5.0. Seperti yang sudah disampaikan oleh Shinzo Abe, mantan Perdana Menterinya Jepang, pada tahun 2017 dalam World Economic Forum. Kita di Indonesia, revolusi industri 4.0 aja masih struggle ya. Kita pakai aplikasi Zoom, pakai aplikasi Google Meet atau Classroom atau yang lainnya, mungkin belum semuanya familiar. Tapi Jepang udah sampai ke Society 5.0 dan kita masuk ke era globalisasi, jadi kita harus match sama kebutuhan internasional. Peduli apa dari lulusan mana, nggak terlalu ngaruh selama kamu punya kompetensi internasional, maka kamu akan punya kesempatan yang tinggi untuk bersaing. Karena orang luar nggak akan terlalu ngaruh melihat reputable university-nya ya, maksudnya apakah itu PTN atau PTS, kecuali kalau kamu pengen jadi lecturer atau pengen jadi dosen. Nah, kalau kamu punya karir mau menapaki karir akademik, maka universitas alma mater itu penting. Tapi nggak cuma S1 ya, bisa S2, bisa S3, kayak gitu. Artinya S1-nya di mana, S2-nya, S3 masih bisa dikejar untuk cari reputable university, nggak masalah. Oke. Nah, Society 5.0 itu dicirikan dengan yang namanya VUCA, volatility, uncertainty, ambiguity, sama complexity. Ya. Volatility itu apa? Perubahan yang terus-menerus. Termasuk perubahan tentang mindset. Nanti saya akan cerita tentang bagaimana mindsetnya Menteri Pendidikan sekarang, Nadiem Makarim, tentang pendidikan tinggi. Itu nanti akan saya ceritakan. Uncertainty. Uncertainty itu apa? Uncertainty itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak pasti. Ya, tidak pasti. Jadi perubahannya cepat dan kita nggak bisa memprediksi. Apa sih yang bakal booming ke depan? Bisnis apa yang bagus ke depan? Perusahaan mana yang bakal collapse ke depan? Kita nggak ngerti. Ini namanya uncertainty. Ambiguity, itu banyak data sehingga kita membingungkan. Kita bingung. Ini mana yang benar, mana yang salah. Dan complexity, datanya rumit semua. Datanya rumit semua. Ini yang terjadi pada era Society 5.0. Oleh karena itu, dalam dunia industri, yang kita cari adalah orang-orang berkompetensi. Orang-orang yang punya karakteristik tertentu untuk bisa menghadapi Society 5.0. It's no longer about capital, but data that connects and drives everything. Bukan masalah modal lagi sekarang, bukan masalah modal itu bisa masalah uang ya, tapi masalah data, masalah pemikiran, masalah kemampuan kita. Karena kalau kita nggak punya sisi humanitas, kita akan digantikan sama robot. Segala jenis pekerjaan clerical, segala jenis pekerjaan yang sifatnya adalah monoton dan administratif akan digantikan oleh robot. Hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu saja yang membutuhkan kemampuan manusia yang tidak bisa digantikan oleh robot. Nah, ini yang perlu teman-teman juga lihat dalam pemilihan jurusan ke depan. Karena itu penting ya. Nah, apa aja yang diperlukan bisa di next slide. Ini ada survei dari 457 pimpinan perusahaan internasional, skalanya dilakukan oleh National Association of Colleges and Employers, ini di USA sana, Amerika. Jadi asosiasi asosiasi mahasiswa dan pekerja ini, mereka melakukan survei. Sebenarnya lulusan perguruan tinggi seperti apa yang dicari? Ya. Apa yang dicari? Ternyata muncul dari 457 pimpinan digolongkan, di ranking, muncul kemampuan komunikasi. Ya, jadi kalau kamu kuliah di univ terbagus sekalipun, tapi nggak pernah berani angkat tangan buat nanya, atau ketika presentasi kamu milih bikin bahan ajarnya aja tapi nggak mau ngomong, hati-hati. Ya, hati-hati. Yang kedua, biasa titip absen, kejujuran, integritas dipertanyakan, nyontek termasuk, hati-hati. Ya. Kemampuan kerjasama, kuliah pulang, duduk paling pojok, nggak pernah ngomong sama siapa-siapa, kenal sama temen satu kelas paling cuma 2-3, ya hati-hati juga. Kemudian beretika, sopan santun, cara kita menyapa. Ada orang pinter tapi nggak beretika, males kan ya kita kerja sama mereka. Ini yang dicari. Komunikasinya harus bagus, lancar, berani, jujur, kemudian bisa bekerja sama. Karena kita harus fleksibel teman-teman. Nanti kamu bisa modelnya adalah task force ya.
Kamu dari divisi mana, digabungin jadi satu panitia sama orang dari divisi mana, atau dari cabang mana sama cabang mana, tiba-tiba harus dikasih target sama bos. Kita nggak kenal dia siapa, tapi harus kerja. Yang gimana kalau kita nggak bisa membangun kerjasama? Dan beretika. Kalau kita nggak punya etika, udah pasti kita bakal ditendang keluar sama teman-teman kita. Karena nggak ada yang mau kerja sama kita. Lalu di mana IPK? 17. 17 dari 20. Ya. Indeks prestasi itu 17 dari 20. Kenapa? Ya, karena lanjut aja, next. Karena seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, bahwa kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi, di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya, di mana akreditasi tidak menjamin mutu. Nggak ada jaminan. Banyak orang-orang kumlot nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak orang-orang lulus biasa, dia punya karya. Kenapa? Yang membedakan adalah yang satu dia kuliah sebagai robot, dia cari nilai, lulus dan berharap dengan nilainya dia bisa diterima. Yang satu dia punya passion, dia mempersiapkan dirinya untuk cocok dan sesuai memenuhi syarat dalam passion yang dia inginkan, dan ketika dia lulus dia siap. Ada tipikal mahasiswa A dan B, ini real karena saya juga pernah jadi konselor di universitas. Ada tipikal yang kutu buku ya, yang IPK-nya tinggi-tinggi 3,7, kumlot lah pokoknya 3,8. Nggak ikut organisasi sama sekali, nggak pernah mau ikut lomba. Kenapa? Karena dia fokus sama KHS, kartu hasil studi, dengan cara kuliah on time, kerjain tugas on time, kerjain UAS on time, bagus semua. Ada tipikal satu orang, dia punya passion, ada yang pengen jadi jurnalis, ada yang pengen jadi perawat di salah satu rumah sakit di Indonesia. IPK-nya lebih rendah daripada tipe A tadi, tapi si B ini dia istilahnya apa ya? Dia mau magang, dia mau ikut kursus, dia mau ikut lomba, dia ikut kompetisi, dia ikut seminar, dan lain sebagainya. Ketika lulus, menurut tracer studi, orang-orang yang pernah magang, yang pernah ikut kompetisi, yang pernah memenangkan kejuaraan, yang aktif di organisasi, lebih mudah dan lebih cepat diterima dibandingkan orang-orang yang CV-nya cuma menyantumkan IPK. Itu real. Dan ini disadari alhamdulillah sama Mas Menteri Pak Nadiem Makarim dengan menciptakan yang namanya Kampus Merdeka. Kalau teman-teman belum tahu, Kampus Merdeka itu adalah konsep yang kalau saya pribadi sebagai dosen itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena kamu daftar di kampus manapun, kamu bisa kuliah di kampus lainnya selama sebanyak 20 SKS. Jadi saya daftar di Univ A. Saya bisa ambil mata kuliah di Univ B, di Univ C, di Univ D dalam program pertukaran mahasiswa. Ya, kan keren ya. Misalnya saya di UGM, saya mau ambil mata kuliahnya UI, bisa. Misalnya saya di Universitas Pekalongan, saya mau ambil mata kuliah di UGM, bisa. Ini namanya pertukaran pelajar. Kenapa? Karena kita eranya udah digital. Kita nggak pengen lagi terkotak-kotakan dengan nama besar alma mater, tetapi gagal menjunjung kompetensi alumninya. Maka sekarang di-broadkan, diluaskan jangkauannya. Kamu kuliah di mana, belajar di mana, silakan. Ada yang namanya Permata, Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara. Kamu daftar di Sumatera, kuliahnya di Jawa, bisa, dan lain sebagainya. Ada juga kemudian praktek kerja atau magang. Kamu bisa daftar ke kementerian, bisa ke Kementerian Keuangan, bisa ke Badan Pusat Statistik, bisa ke perusahaan-perusahaan mitranya Kemendikbud, dan kamu magang di sana selama 1 bulan, 2 bulan, itu bisa. Ada juga penelitian riset didanain. Bayangkan dulu yang didanain cuma dosen. Sekarang mahasiswa bisa didanain buat meneliti secara pribadi. Kamu punya passion tentang apa? Saya mau meneliti nih tentang kekerasan rumah tangga. Bikin proposal, diajukan, didanai. Terserah kuliahmu di mana gitu loh. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan kampus Merdeka yang sekarang sudah tidak lagi terkotak-kotak hanya bisa kampus ini, kampus itu, enggak. Kita mau kuliah di mana, kita butuh belajarnya apa, kita ambil mata kuliah perguruan tinggi lain, bisa. Kita mau kuliahnya di mana, kita pengen kerja di mana, kita cari pengalaman magang di perusahaan yang sejenis, bisa. Melalui pintunya Kemendikbud, bukan pintu universitas. Jadi sekarang sudah sangat meluas, sama seperti sekolahan, zonanya sudah zonasi kan. Jadi nggak ada lagi sekolah-sekolah yang sifatnya unggulan. Yang penting dekat, masuk sana gitu.
Nah, sama kalau perguruan tinggi lebih keren lagi. Kamu masuk ke perkuliahan di PT yang menurut kamu sudah ya, yang intinya adalah sudah terdata oleh Dikti atau Dikbud. Kemudian kamu kuliah di sana, kamu bisa ambil kuliah internasional, bisa ambil pertukaran pelajar Nusantara, bisa ambil magang, bisa ambil dana penelitian, hibah penelitian, bisa KKN yang diselenggarakan oleh Dikbud dan lain sebagainya. Jadi banyak kesempatan buat kita selama kita mau gitu loh. Sama aja kita kuliah di tempat-tempat yang mungkin bonafit dengan nama besar, tapi nggak pernah punya kemauan buat ikut hal-hal seperti ini. Yaitu tadi mahasiswa tipe A yang kalau di tracer studi walaupun IPK-nya bagus dapat kerjanya lama gitu loh. Nah, oleh karena itu teman-teman, karena waktunya sudah sangat terbatas sekali, mungkin satu slide lagi di sini yang mau saya sampaikan. Ya, ini rumusnya, jangan pernah lakukan BEJ dalam kehidupan kita. Apapun peristiwa yang terjadi sama kita, entah itu menyenangkan, entah itu tidak menyenangkan, hindari BEJ. Blame, excuse, justify. Apa blame? Nyalahin orang lain. Ini gara-gara orang tua nih nggak support saya mau ke sana. Ini gara-gara apa namanya teman saya nggak mau ngajarin saya untuk bisa lolos ke perguruan tinggi tertentu. Bukan. Itu namanya blaming. Kita nyalain orang lain. Nah, kalau kita nyalain orang lain, ya kita sudah melepaskan tanggung jawab atas kemampuan kita sendiri. Kenapa? Karena kalau bukan karena orang lain, saya nggak bisa apa-apa. Ya, ini bahaya kalau kayak gitu ya. Jangan pernah nyalain orang lain. Udah, kita introspeksi diri aja. Apa sih yang sebenarnya bisa saya tingkatkan? Oh, saya masih tergantung ya sama orang lain tentang, misalnya tentang finansial. Oke, gimana caranya saya bisa mandiri secara finansial sehingga saya nggak harus bergantung sama orang lain. Dimana kalau orang lain pergi, maka saya akan nyalahin dia. Nah, itu hindari. Jadi kita nggak usah blaming. Yang kedua, jangan excuse. Jangan cari alasan. Ya wajar dong, saya masih muda. Ya wajar dong, saya dari desa. Ya wajar dong, orang tua saya bukan siapa-siapa. Ya gagal nggak apa-apa. Ya karena memang saya nggak punya apa-apa. Ini namanya excuse. Jadi cari alasan dari kegagalan kita. Nggak bisa kayak gitu. Ya, jangan. Kita jangan excuse. Jangan cari-cari alasan. Oh, wajar dia keterima. Bapaknya dosen sana. Ya wajar dia jadi PNS. Bapaknya pejabat. Ya wajar lah dia sukses, orang tuanya kaya. Ini namanya excuse, mencari-cari alasan. Kembalikan pada usaha kita. Kembalikan pada kemampuan dan kesiapan kita. Keberhasilan itu kan kalau kata rumusnya ya, keberhasilan itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Kesempatan kita nggak tahu kapan datangnya. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Jadi ketika kesempatan itu tiba-tiba datang, kita bisa menyambut dengan kesuksesan. Itu kuncinya di situ. Yang terakhir, jangan justify, ya, jangan pembenaran terhadap keberhasilan orang lain. Jangan seolah-olah bahwa orang lain itu berhak mendapatkan keberhasilan itu dan hak itu tidak ada pada saya. Ya dia berhaklah, dia kan pinter, ya dia kan begini. Kalau saya mah apa gitu. Ini namanya justify, membenarkan. Hilangkan blaming, jangan cari-cari alasan, dan juga jangan seolah-olah mengatakan bahwa pencapaian orang lain itu adalah karena orang itu khusus atau spesial dan kita nggak bisa sama kayak dia. Nggak, kita bisa kok kalau kita mau dan kita ngikutin caranya orang yang sudah berhasil. Cara belajar terbaik adalah mengikuti langkah-langkah atau strategi orang yang sudah pernah berhasil. Itu cara belajar terbaik, ya. Oke, lanjut aja. Lanjut. Oke. Ini akan kita bahas next time ya. Kapan-kapan kita bisa bahas tentang growth mindset sama fixed mindset. Yang intinya kita perlu mengembangkan growth mindset. Tadi hilangin BEJ itu udah separuh dari growth mindset. Kalau kamu masih BEJ, blaming, excuse, sama justify, kamu masih fixed mindset. Gampangnya gitu ya. Oke, lanjut aja. Lanjut. Nah, ini pesan untuk mengakhiri sesi kita, teman-teman. Bahwa we are not running on the same track. Kita berangkat dari tempat yang berbeda, dengan kendaraan yang berbeda. Dan meskipun tujuan kita bisa sama, tetapi jalan yang kita tempuh berbeda dengan segala pemandangan dan guncangan yang juga tidak sama. Intinya adalah kita masing-masing punya jalan kok. Ada orang yang kebetulan jalannya lewat PTN. Ada orang yang kebetulan jalannya lewat PTS. Di PTN ada yang 3,5 tahun lulus, ada yang sampai 7 tahun mau DO baru lulus. Di PTS juga sama, ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang dari daerah, ada yang di kota, ada yang dia punya koneksi, ya tadi, punya orang dalam sukses. Oke, orang dalam mempermudah kita untuk sukses.
Ya, tapi tanpa orang dalam bukan berarti kita nggak bisa sukses. Oke. Jadi kamu punya orang dalam, alhamdulillah. Nggak punya, nggak masalah, gitu aja. Ya. Nah, artinya kita punya situasi yang beda-beda. Jalan kita tuh beda-beda kok. Tapi ujungnya bisa sama. Ada yang kerja, kakak ipar saya, kerja di Kementerian Keuangan. Dia dari STAN. Teman saya juga masuk ke Kementerian Keuangan. Dia dari PTS. Teman saya yang lain masuk ke Kementerian Keuangan. Dari jalur apa? Apa sih namanya tuh? Dari magang kerja. Dia PTN, magang kerja, terus diangkat. Jadi tujuannya bisa sama, jalannya bisa beda-beda. Dia lewat sini, dia lewat situ, saya lewat sono, nggak masalah. Tapi yang penting, teman-teman sekali lagi, balik ke tujuan awal. Kita tuh passionnya apa? Kita tuh mau kemana gitu loh. Jadi walaupun kita nemu satu jalan mentok, kemudian kita terpaksa belok, kita beloknya nggak ngawur. Kita beloknya, oke, jalan sini tutup, berarti saya ke kanan dulu, nanti belok kiri di sebelah sana. Ketemunya sama. Itu loh. Karena kebanyakan, bukan kebanyakan ya, jangan sampai lah. Karena ada orang-orang yang ketika mentok, dia muter-muter. Nggak nyampe kemana-mana. Malah kesasar. Ke tempatnya dia nggak suka. Ini repot lagi. Oke, jadi itu cuma jalan. Peristiwa kehidupan kita belum selesai di sini, masih ada masa depan. Kita akan bertemu nanti di akhirnya pada passion yang kita memang inginkan untuk menghabiskan kehidupan kita dengan cara kebermanfaatan tertentu buat masyarakat. Ada yang kebermanfaatannya dalam bidang ngajar, guru, dosen, ada yang kebermanfaatannya dalam bidang industri, jadi pegawai entah di Pertamina, Telkom, dan lain sebagainya. Ada yang di jalur wirausaha, penguatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya. Itu di mana passion kita. Jadi we are not running on the same track. Jangan banding-bandingin lah sama orang lain. Wah enak ya kamu keterima di PTN. Wah enak ya kamu gini, kamu gitu. Wah gimana nih saya belum apa-apa dan sebagainya. Udah jalanin jalanmu dengan tujuan yang jelas. Entah itu cepet, entah itu lama. Kalau jalannya bener, insya Allah sampai. Daripada cepet-cepet jalannya salah. Mau sampai kemana gitu ya. Oke, jadi we are not on the same track, we are not running on the same track, tapi yang penting kita punya certain destination, punya tujuan yang jelas, itu untuk mengawalinya. Gitu aja dari saya, mungkin kita akan banyak juga untuk tanya jawabnya, jadi saya kembalikan ke Kak Amran, silakan. Iya, oke. Terima kasih Kak Aji. Wah, luar biasa. Ini saya udah nyatet banyak catatan loh. Ini saya jadi refresh S1 psikologi tadi, makin seligman, learn helplessness, resiliensi, something like that. Nah, mungkin buat ngasih tahu juga nih kepada Kuiperian, resiliensi itu tadi pair ya. Tapi kalau yang aku biasanya pakai nih buat lebih gampang, mungkin Kuiperian get konsepnya itu kayak bola bekel Kuiperian. Jadi kamu tuh bola bekel, ketika dilempar ke bawah, semakin kencang tekanannya, semakin tinggi loncatnya kan. Nah, kita harus punya skill seperti itu. Nah, oke, Kak Aji, ini udah banyak banget yang nanya. Nah, cuma sebelum masuk ke sesi tanya jawab, aku mau inget lagi, mau tanya-tanya, monggo bisa masih tulis di kolom komentar. Nah, dan aku akan presentasi sebentar terkait fitur-fitur dari Kuiper Kampus nih. Nah, jadi singkat aja sebelum kita masuk ke sesi Q&A ya, Kuiperian. Nah, jadi tadi, oke, boleh next, Kak Operator. Nah, jadi tadi Kak Aji udah bilang kalau misalkan zamannya sudah berubah, dan aku juga ingat dari salah satu perkataan dosenku itu bilang kalau misalkan sekarang itu, lebih tepatnya ibuku, karena ibuku juga dosenku gitu ya, lebih tepatnya tuh sekarang itu zamannya yang bukan kamu bisa atau enggak pertanyaannya, tapi pertanyaan yang harus dijawab adalah kamu mau atau enggak. Oke, nah di sini kita bukan cuma bangkit bersama materi dari Kak Aji, tapi juga mau bangkit bersama Kuiper Kampus nih. Hah, maksudnya gimana Kak Amran? Kok bangkit bersama Kuiper Kampus? Oke, boleh next Kak, Operator. Nah, oke. Jadi tadi seperti yang dikatakan Kak Aji ya, kalau misalkan di era komunikasi itu digital dan society 5.0, kami yakin keberadaan informasi terpercaya dan berkualitas turut menjadi kunci keberhasilan ya. Tadi kita mau ngadepin 5.0. Nah, oleh karena itu, Kuiper Kampus, kami terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada teman-teman Kuiperian semua nih. Terdapat berbagai informasi tentang dunia kampus yang bisa kamu andalkan. Oke, informasinya tuh apa aja sih Kak Amran? Oke, boleh next. Nah, jadi di Kuiper Kampus sendiri itu sudah ada 575 lebih informasi kampus dan masih akan diupdate setiap harinya, setiap bulannya. Nah, jadi misalkan kamu mau tanya biaya kuliah di kampus A, biaya kuliahnya berapa, ada jurusan apa aja, terus susah nggak daftarnya, nah informasi itu bisa kamu temukan di website Kuiper Kampus. Terus bukan cuma kampus, tapi juga jurusan. Nah, ini ada 100 lebih jurusan yang pasti masih diupdate. Ini kalau misalkan kamu kepikiran nih, yang lagi hits kuliah di jurusan sastra Korea gitu ya, tapi habis lulus mau ngapain ya? Nah, kuliahnya susah nggak? Belajar apa aja? Nah, itu cek semuanya di
semua infonya di Kuiper Kampus. Nah, terus ada karir, 200 karir, dan masih diupdate tentunya. Nah, pengen banget kalau misalnya kerja nanti, misalkan nih ya, kamu pengen jadi gamer atau game designer, kalau gitu kuliahnya gimana ya? Masa depannya bagus nggak sih prospek kerjanya? Syaratnya apa aja? Skill yang harus diasah? Nah, Kuiper Kampus itu punya jawabannya di website Kuiper Kampus. Nah, oke, boleh next lagi, Kak? Nah, jadi selain itu masih ada yang lain juga nih, bukan cuma info-info doang, tapi juga ada uji potensi nih. Kuiper Kampus itu mempunyai 11 tes uji potensi, ya tadi fokusnya Prof. Seligman ya, potensi. Oke, 11 tes uji potensi gratis yang bisa kamu gunakan berkali-kali. Nah, siapa aja yang udah pernah menggunainnya? Ada yang tahu nggak tes-tesnya nih apa aja? Nah, beberapa di antaranya nih ya, ada 11, cuma beberapa di antaranya aja tuh ada tes gaya belajar, tes kecerdasan majemuk, dan tes gaya kepemimpinan. Nah, salah satu tes yang paling banyak digunakan itu adalah tes minat bakat Kuiperian. Nah, tadi yang juga Kak Aji sebutin ya, temukan passion kamu, temukan tes minat bakat kamu. Nah, kalau bingung minat bakat seperti apa sih? Kunjungi website Kuiper Kampus karena kita ada tes minat bakat. Nah, jadi itu ada total 12 tuh tes uji potensinya. Dan sampai akhir 2020 nih fun fact juga sih, ini data ya. Sudah ada lebih dari 400.000 siswa yang menggunakan tes ini. Emang apa aja sih keunggulannya? Kok kayak emang wajib ya tes psikologi, tes psikis gitu? Ya, wajib untuk masa depannya lebih baik. Oke? Jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jawab sesuai kepribadian kalian. Nah, kepoin aja langsung di website kampus.kuiper.com atau search aja di Google, diketik Kuiper Kampus. Oke, boleh next, Kak. Nah, oke, belum selesai. Kita masih banyak nih persiapan. Kita berusaha mempersiapkan Kuiperian, teman-teman yang di sini tuh untuk menghadapi era 5.0 tadi. Nah, kamu juga bisa mengetahui berbagai informasi beasiswa di setiap kampus maupun informasi beasiswa tertentu dari berbagai lembaga atau dari negara lain. Nah, terus bukan hanya infonya aja, kamu bahkan bisa berkesempatan mendapatkan beasiswa dari Kuiper Kampus melalui ajang Kuiper Scholarship Award. Nah, dikit lagi ini mau buka nih. Ya nggak dikit lagi sih, cuma dikit-dikit lagi lah pokoknya mau buka nih kan. Nanti stay tune aja di Instagram Kuiper Kampus karena setiap tahunnya kita ngelaksanain itu dan mungkin kamu salah satu penerima KSE tahun 2022 ini. Boleh next, Kak? Nah, oke, di sini juga ada konten lainnya yang bisa kamu temukan di Kuiper Kampus adalah kanal belajar yang terkoneksi langsung dengan Kuiper Video ya. Lalu ada fitur cek peluang juga, yang misalnya SBMPTN kayak gitu ya. Terus yang pastinya ada ribuan artikel menarik tentang dunia pendidikan dan kampus. Kuiper Kampus juga akan mengeluarkan fitur-fitur baru menarik lainnya di tahun ini. Karena banyak banget, nggak mungkin dijelasin satu persatu, karena masih di sesi Q&A. Oke, nah langsung cek langsung aja ke Kuiper Kampus ya, ke website Kuiper Kampus. Oke, boleh next, Kak? Ya, tidak perlu patah semangat karena suatu kegagalan, karena terdapat banyak jalan menuju kesuksesan. Wah, aku udah mirip Kak Aji ya, kata-katanya mutiara bagus gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, boleh next, Kak. Yes, kita langsung masuk ke pertanyaan, ke sesi tanya jawab nih, Kak Aji nih. Oke. Nah, ini udah banyak banget pertanyaan, udah bagus-bagus banget. Aku langsung mulai aja ya ke pertanyaan pertama nih. Ada dari Yohan Aprianto. Selamat sore Kak Aji, Kak saya ingin bertanya, bagaimana sih Kak cara untuk menjelaskan ke orang tua yang terlalu memaksakan untuk masuk di satu jurusan yang orang tua inginkan, sedangkan saya sendiri kurang suka dengan jurusan tersebut. Terima kasih Kak. Waduh, konflik internal nih. Jangan sampai dicoret dari kakak ya. Itu dia. Gimana nih Kak? Monggo Kak. Oke, langsung dijawab. Ya, monggo Kak. Ya, terima kasih dari Kak Yohan tadi tentang ada konflik internal di rumah tangga bahwa orang tua punya harapan tertentu di mana kita juga punya harapan yang lain ya. Ini sering terjadi sebenarnya dan mungkin pertanyaan yang mewakili banyak orang. Dan ya, kalau saya bilang gini ya, teman-teman. Orang tua itu punya harapan karena memang ada yang disebut dengan pengalaman. Jadi biasanya orang tua itu sudah punya pengalaman, mungkin punya koneksi, mungkin punya rencana, di mana menurut orang tua ketika kita mengikuti planning yang sudah disusun sama orang tua, maka ke depan kita akan lebih mudah lagi. Tetapi di sisi lain kita punya yang disebut dengan ego, ya, punya kemauan untuk mandiri, punya kebebasan untuk memilih, merasa bahwa saya bisa menentukan pilihan yang paling baik karena saya adalah orang yang paling mengerti diri saya sendiri. Ini yang terjadi, biasanya seperti itu. Nah, kalau saya menyarankan yang bisa kita lakukan itu adalah pertama adalah diskusi mengenai rencana. Karena gini, kebanyakan ini real ya, kalau yang saya temui di konseling mungkin bisa seperti Kak Yohan atau mungkin enggak. Tapi gini,
banyak orang yang merasa kesulitan menjelaskan kepada orang tua karena sebenarnya dia sendiri nggak punya rencana. Saya tuh mau masuk ke jurusan ini mah. Lah terus mau ngapain? Di sana ada apa? Apa yang akan kamu lakukan? Kemudian karirmu bagaimana? Itu kita nggak jelaskan. Jadi kita tidak bisa menjelaskan tentang planning kita sendiri, tapi kita memaksa untuk masuk ke satu jurusan tertentu. Ini susah. Oleh karena itu, kalau kita ingin meyakinkan orang tua, yang pertama kita harus punya planning yang jelas dan konkret. Maksudnya kita ngerti nanti karir kita kemana. Dengan jurusan ini akan membawa kita kemana. Di jurusan ini akan ada apa yang bisa saya dapatkan dan kemudian prospek kerjanya seperti apa dan rencananya saya mau kerja di mana dan kenapa saya mau ke sana. Ini akan jelas, sangat jelas gitu. Tapi kadang-kadang juga ada orang yang sudah mencoba itu, ada teman kita yang sudah nyoba itu, tapi orang tuanya tetap keras. Orang tua tetap keras. Kalau orang tua tetap keras, dibalik. Tanya sama orang tua, kenapa sih mah kok minta saya ke sana? Ada apa di sana? Kalau saya sendiri misalnya, ada orang tua pengen anaknya masuk ke kedokteran, tapi anaknya takut kalau lihat darah. Susah kan? Itu gimana? Masa nanti ketika jadi dokter ditempatkan di IGD cuma menerima pasien batuk sama pilek kan nggak bisa. Korban kecelakaan nggak usah, yang lain aja, jangan ke sini. Saya takut darah kan nggak bisa begitu. Nah ini kan juga harus disampaikan ke orang tua. Alhamdulillah kalau misalnya oke, kalau gitu ayo kita ke psikiater atau ke psikolog, yuk kita coba terapi untuk bisa nyembuhin itu. Jadi jelas, langkahnya jelas gitu loh. Apa yang membuat kita tidak mau mengikuti saran orang tua? Kenapa? Kalau orang tua bisa kasih solusi, kita bisa ikut sama orang tua. Atau kalau kita punya tujuan lain yang kita inginkan, jelaskan sama orang tua sedetail mungkin tentang masa depan yang mungkin bisa kita capai di sana. Jadi enak. Jangan sampai gini, kejadian juga. Saya memilih jurusan A, di mana ini bukan saya, tapi contoh. Ada orang milih jurusan A, di mana orang tuanya nyuruh jurusan B. Ketika si dia ini mengalami kesulitan di jurusan A, dia pulang sama mamahnya. Curhat lah ceritanya kan gitu ya. Mah, gimana nih kuliah susah. Kata mamanya apa? Salah siapa? Nggak nurut kan gitu. Ini repot lagi gitu loh. Artinya kalau menurut saya, saran saya ya, ngobrol sama orang tua, tanyakan ke orang tua bagaimana prospeknya di pekerjaan atau karir yang disampaikan sama orang tua. Dan apa kendala kamu untuk bisa mengikuti keinginan orang tua. Itu penting. Kenapa? Karena kalau orang tua sudah lega, sudah legowo, itu doanya ngalir sama kita. Dan itu membuat kita bisa, entah gimana, itu akan membuat kita lebih tenang. Ketika kita pulang pun orang tua akan bisa perhatian sama kita, pembayaran UKT juga lancar dari orang tua, karena sesuai dengan keinginan orang tua, gitu loh. Jadi kita realistis saja. Kalau memang keinginan orang tua itu sebenarnya bagus, cuma ada hal-hal tertentu yang menghambat kita, dan orang tua punya solusi untuk mengatasi hambatan kita, why not? Karena orang tua punya pengalaman, gitu. Jangan terlalu memaksakan diri kita. Jadi intinya adalah kita harus terbuka. Karena ada juga gimana saya bisa meyakinkan orang tua, tapi kita sendiri juga sebenarnya kurang yakin dengan apa yang ingin kita lakukan ke depan. Gitu loh. Nah, kuncinya di mana? Komunikasi. Apa yang dikomunikasikan? Rencana kita ke depan, bagaimana sedetail mungkin tentang peluang karir yang ada, tentang apa yang bisa kita dapatkan di sana. Kemudian di sisi lain kita tanyakan kepada orang tua, kenapa orang tua meminta kita untuk masuk ke sana, ada apa di sana, dan apa yang membuat kita merasa keberatan dengan itu sehingga dicari solusinya. Seperti itu. Dan ini buat teman-teman, saran buat teman-teman, ngomong sama orang tua sedini mungkin. Betul. Jangan nunggu nanti. Kalau udah nunggu-nunggu nanti H-1 SNM, H-1 SBMPTN, Bu, saya mau masuk teknik konstruksi. Lah, nggak jadi kedokteran. Tak pikir kedokteran susah. Nggak punya waktu kita buat ngobrol. Ya, jadi mumpung ada waktu, masih ada waktu, ngomong dulu. Mah, gimana kalau misalnya saya ambil ini, soalnya saya mau gini. Kalau orang tua, oh ya bagus lah, bagus, lanjutin. Selesai. Kalau orang tua, jangan, mending gini aja. Oh, kenapa mah? Punya waktu buat komunikasi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sampai sekarang belum ngomong sama orang tuanya karena merasa orang tuanya bakal menyetujui, ya jangan terlalu pede ya. Ngomong dulu, sampaikan dulu, dapatkan persetujuan secara verbal, lisan, oh ya bagus, lanjutkan. Itu baru beres. Yes. Gitu ya buat teman-teman. Itu rangkumannya Kuiperian.
komunikasi. Ya itu kayak saya sempat baca deh. Ini nggak tahu ya Pak apa. Jadi ada riset yang misalkan ini tentang perceraian. Jadi maksudnya yang bikin perceraian itu ya masalah komunikasi, basic komunikasi, dan teman-teman tuh juga keperian. Bener tadi kata Kak Aji juga, aku sepakat juga kalau misalkan sedini mungkin. Aku yakin kok nggak ada orang tua yang pengen anaknya gagal. Oke, orang tua itu pengen anaknya jelas rencananya biar nggak gagal. Makanya mungkin mereka karena orang tua kita ketika nggak setuju itu untuk memperjelas, mereka itu ingin memperjelas gimana sih rencananya Amran nih mau jurusan kuliah ini, gimana prospeknya, kerjanya gimana, di mana, dan infonya itu ada di Twitter kampus. Nanti silakan dicek ya. Oke Kak, kita langsung masuk nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini bagus banget. Pertanyaan selanjutnya ini, nah ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ya, dan saya juga sering banyak lihat konten-konten di media sosial nih Kak, dari Anis Hamidah. Selamat sore Kak, bagaimana cara mengatasi insecure karena merasa tertinggal dengan teman-teman yang sudah diterima PTN, sedangkan kita memilih untuk gap year. Nah ini insecure nih topiknya hangat banget nih Kak, di kalangan-kalangan kaula muda nih Kak. Gimana Kak Aji nih? Iya, oke. Thank you ya buat Anis yang sudah bertanya. Bagus banget, ini pertanyaan juga pertanyaan sejuta umat, banyak yang nanya. Gimana caranya insecure? Insecure terjadi ketika kita membandingkan diri kita sama orang lain dan kita merasa posisi kita di bawah. Itu prosesnya insecure. Hilangkan faktor itu, maka kita terbebas dari insecure. Caranya gimana? Fokus sama tujuan diri kita sendiri. Jadi race kita, perlombaan kita tuh belum finish. Kita belum finish kok. Finish kita nanti di mana? Di husnul khotimahnya sampai menutup usia itu finish kita. Ya. Jadi kita jangan sampai merasa berapa banyak pelari yang ketika start dia bukan nomor 1, ketika finish dia nomor 1. Kita nggak bisa ngejudge seseorang juara ketika lomba masih berlangsung. Ya kan? Nggak bisa. Jadi kita belum selesai, sekarang belum selesai. Dan kita juga belum tentu berlomba sama dia. Gitu loh. Kita fokus sama diri kita sendiri untuk berlomba. Jadi kalau konsep kompetisi yang sehat secara psikologis, itu kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi kita membandingkan diri kita dengan kita di masa lalu. Selama saat ini sudah lebih baik dari masa lalu, kita sudah menang. Selama besok ke depan kita lebih baik dari sekarang, kita udah menang. Orang lain punya jalan sendiri, orang lain punya tujuan sendiri. Kita nggak perlu ngekor mereka. Kita pede sama diri kita sendiri bahwa kita punya rencana pribadi, kita punya tujuan yang mau kita tuju. Kalau orang lain pilih jalan lain, nggak apa-apa. Sekali lagi, kita kalaupun kita mau anggap ini sebagai sebuah kompetisi, ini belum selesai. Orang masih di PTN, nanti dia mau kemana sih tujuannya? Misalnya sama-sama mau ke Pertamina misalnya, mau ke Pertamina, dia lewat PTN, ada orang lewat PTS, ada orang lewat jalur karir bawah, SMA ngabdi, terus diangkat, nggak apa-apa gitu loh. Kenapa? Karena ujung-ujungnya sama. Yang penting kita sampai kepada passion kita. Itu. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk bisa menghindari insecure diri kita sama orang lain? Yang pertama, stop membandingkan diri dengan orang lain, fokus sama tujuan diri kita sendiri, dan ini bukan perlombaan yang sudah selesai. Kita berlomba sama diri kita sendiri saja, fokus bahwa kita hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari sekarang, nggak usah menilai orang lain, gitu aja. Ya, karena insecure itu akan selesai pada masanya ketika kita sudah back on the track kok, kayak gitu loh. Maksudnya gimana sih? Oke, sekarang insecure karena dia PTN, saya gap year. Besok ketika saya sudah kuliah, ya insecure itu juga hilang sendiri. Tapi kita mau usaha. Gitu. Kita mau usaha memperbaiki diri, tapi tujuannya tidak untuk membandingkan sama orang lain, balik lagi. Bandingin sama kita yang sekarang, besok itu udah lebih baik gitu ya. Jadi stop comparing to others, fokus sama ourselves sendiri, kita punya goal setting pribadi, usahakan di sana, sampaikan di situ bahwa masa depan kita lebih baik dari kita sekarang, dan pastikan dan usahakan bahwa hari ini sudah lebih baik dari kita sebelumnya. Itu aja sih. Yes, luar biasa. Saya jadi keinget tuh salah satu buku yang saya baca, jadi dari psikolog juga. Kayak 12 peraturan untuk hidup, Kak Aji, dia salah satu peraturannya tuh bilang compare yourself with who you were yesterday, not with someone else's today. Jadi bahasa Indonesianya adalah ya, bandingkan diri kamu dengan diri kamu di hari kemarin, jangan sama orang lain di hari ini. Karena ya kita sama orang lain tuh beda gitu ya Kak Aji, ya kita beda, dan ya kita keuntungannya, kondisi finansialnya, kondisi keluarganya, lingkungannya, apapun itu semua beda. Tapi kita kalau bisa bandingin sama diri kita sebelumnya di hari kemarin, itu kita tahu
karena kita sama gitu loh, cuma bedanya waktunya aja. Wow, oke, kita langsung masuk. Tadi insecure ya, itu emang topik yang hangat. Bahkan Kak Aji pun setuju ya, bahkan Kak Aji setuju ya. Iya kan ya, benar-benar. Kalau insecure biasanya itu pasti bakal merambat ke KLC, ya kan, benar kan? Oke. Kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Aji, karena pertanyaan bagus-bagus. Ini ada pertanyaan dari Henrico. Wow, nggak tahu namanya emang Henrico 2 kali, tapi kayak Henrico doang. Oke. Selamat sore Kak. Di era pandemi seperti ini rasanya sulit untuk mendapatkan motivasi dari dalam diri. Banyak hal-hal, tantangan, kesulitan yang menghambat untuk memperjuangkan goals atau tujuan yang mau kita raih. Bagaimana nih Kak untuk men-trigger resiliensi itu biar bisa menyala-nyala lagi di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini? Wah, monggo Kak Haji. Ya, oke. Motivasi ya. Karena kalau kita bicara motivasi itu kan kadang orang merasa apakah saya perlu ikut seminar motivasi. Padahal ketika kita ikut seminar motivasi kadang-kadang ketika pulang tidur bangun itu udah menguap semua. udah biasa semua kayak gitu kan. Nah, maka yang harus kita lakukan atau yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri. Ya, bagaimana cara kita memotivasi diri kita sendiri. Alasan yang terkuat, dan ini sebenarnya pernah muncul di seri webinar kita di Kuiper sebelumnya. Yes, betul. Ya, tentang memotivasi itu. Saya pernah menjelaskan di sana bahwa salah satu alasan terbesar kita untuk bertindak itu sebenarnya bukan diri kita sendiri, tetapi juga melibatkan orang lain. Yang perlu kita lakukan apa? Kita mengingat tentang tujuan hidup kita. Apa sih yang mau kita tuju? Destinasi kita atau goals kita itu apa, dan apa manfaat ketika goals itu tercapai bagi orang-orang yang kita cintai. Misalnya kamu sayang sama orang tua kamu, kalau saya bisa masuk ke perguruan tinggi ini, atau misalnya kalau saya bisa dapat karir di perusahaan ini, atau kalau saya bisa jadi pengusaha sukses dalam bidang ini, apa sih manfaat buat orang tua saya? Atau nanti apa sih manfaat buat anak saya kalau saya sudah berkeluarga? Apa manfaat buat pasangan saya nanti? Itu penting teman-teman. Karena kalau kita sudah menaruh orang lain yang kita sayangi kepada rencana kita, maka kita akan punya tenaga berkali-kali lipat. Dulu waktu webinar lalu saya contohkan analoginya tuh film action. Misalnya ada tokoh tentara gitu ya. Dia tidak misalnya apa ya? Dia merasa tidak takut mati. Dia ada musuh udah terjang semua, tapi begitu anaknya disandra, dia bakal mikir berkali-kali. Kenapa? Karena dia sayang sama anaknya. Jangan sampai anak saya kenapa-napa. Sama kayak tujuan kita. Saya pengen orang tua saya nanti bisa haji, bisa umroh. Saya pengen anak saya nanti pendidikannya bagus. Saya pengen nanti pasangan saya bisa hidup sejahtera dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya butuh untuk bisa mencapai tujuan saya. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk orang-orang saya nanti yang saya sayangi. Itu penting buat kita. Jadi coba dicek ya Mas Henrico, kira-kira ketika tujuan pribadi kamu itu tercapai, hal-hal positif apa atau kebaikan-kebaikan apa saja yang bisa diperoleh oleh orang-orang yang kamu sayangi. Ini akan meningkatkan motivasi kamu sehingga ketika kamu bangun, kamu ingat orang tua kamu ingat untuk bisa memberikan sesuatu kepada beliau, maka kamu akan termotivasi. Seperti itu. Ini bisa dicoba, salah satunya seperti itu. Yes. Saya juga jadi ingat Kak Haji dulu yang pas di sesi webinar kita itu tuh Kak Haji bilang kayak kotak. Jadi kalau kan motivasi dari dalam sama luar ya. Kalau dari luar tuh ditarik kotaknya, kalau dari dalam tuh mendorong kotaknya. Itu. Jadi kita Kuiperian juga harus cari nih motivasi dalam diri sendiri. Mungkin udah ada motivasinya, cuma perlu di-trigger atau perlu dinyalain apinya dengan orang yang kita sayangi lah, atau hal-hal di luar diri kita seperti itu. Oke Pak, ini kita langsung masuk nih ke pertanyaan terakhir karena udah banyak banget dan sepertinya ini memang adalah tanda ya, seperti tadi Kak Aji bilang, tadi udah ada bahasan yang belum terbahas kayak fixed mindset, growth mindset. Mungkin ini adalah tanda kalau misalkan kita akan mengadakan webinar lagi bersama Kak Aji ini ya kan. Tenang teman-teman, akan ada webinar lagi. Ditunggu saja ya di Instagram kita kampus. Oke Kak, kayak gini tuh nggak ada loh di sekolah-sekolah, serius. Betul. Ini universitas kehidupan ya Pak tadi. Bener. Betul. Yes. Oke, kita langsung masuk nih Kak ke pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan closing dari Navius. Oke, pertanyaannya Kak, selamat sore Kak.
Terima kasih atas materinya. Izin bertanya, bagaimana jika saya di awal sudah yakin dengan jurusan tersebut, jurusan yang saya pilih, tetapi di tengah jalan saya beranggap bahwa saya salah jurusan. Bagaimana Kak untuk mengatasi hal tersebut? Nah, ini kebanyakan nih Kak. Gimana nih Kak Haji ini? Ya, ada teman saya juga gitu sama. Jadi ini cerita aja ya, cerita yang entah ilustrasinya nanti kita nyambungnya kemana, tapi ini cerita dulu di awal. Teman saya dulu satu angkatan. Teman saya dulu masuknya satu angkatan di psikologi UGM di tahun saya masuk, tetapi sebelumnya dia itu sudah masuk selama 2 tahun di geodesi. Jadi sudah senior 2 tahun di atas saya, tahun kedua pindah ke psikologi dengan alasan itu. Dia nggak merasa menemukan lagi passion-nya. Jadi baru sadar di tengah jalan. Nah, setelah pindah ke psikologi, dia belajar di sana, lulus dan sekarang jadi dosen psikologi UGM. Karena dia pindah. Maksud saya gimana? Maksud saya gini, kita yang paling ngerti tentang tujuan diri kita. Ya, itu yang paling jelas. Dan kehidupan itu fleksibel kok. Ya, kehidupan itu fleksibel. Berapa banyak orang kuliahnya apa, kerjanya di mana? Banyak, banyak. Tetapi peluang kita untuk sukses ketika kita pindah itu lebih kecil. Tantangannya jauh lebih besar. Jadi buat teman-teman sebelum terlanjur, ya sebelum terlanjur, pikirkan dulu di awal. Ya, lihat kontennya Kuiper, konsultasi dengan Kuiper dan lain sebagainya supaya itu tidak sampai terjadi. Nah, kasus kita itu sudah terjadi. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika itu sudah terjadi? Yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan perbandingan antara tujuan lama kita dengan tujuan baru kita. Real. Jadi harus benar-benar kita nggak pakai emosi ya. Jangan sampai mengambil keputusan penting dengan emosi sesaat karena nanti kita bakal nyesel lagi. Kembalikan pada pertimbangan. Apa yang dipertimbangkan sih Kak? Yang dipertimbangkan adalah tujuan akhirnya. Oke, tujuan akhir dari perkuliahan itu apa? Mandiri. Mandiri secara apa? Salah satunya secara finansial, ya kan? Sekarang coba pertimbangkan dengan cara apa kamu ingin mendapatkan kemandirian finansial. Dengan cara apa? Setiap orang beda. Silakan. Ada yang mau kerja, ada yang mau wirausaha, ada yang mau ngabisin warisan orang tua, silakan. Gitu. Jadi jelas kita mau mandiri secara finansial dengan cara apa. Kalau itu sudah ketemu, sekarang dibandingkan peluangnya untuk mencapai itu dengan jurusan awal yang sudah kita tapaki, dibandingkan dengan jurusan baru yang mau kita ambil, mana yang lebih besar peluangnya. Itu penting. Tapi ingat, tadi sudah saya sampaikan, kita harus sadar kapan harus berhenti, ya teman-teman. Karena manusia itu sangat fluktuatif. Paginya seneng, sorenya nangis-nangis, malam marah-marah. Itu manusia, sama kayak kita. Kita sudah milih A, besok ada orang ngomong sama kita, tetangganya kerja di sana enak, kita pengen pindah. Kita udah pindah, besok ketemu sama saudara, hidupnya enak karena kerja di tempat lain lagi, kita pengen pindah. Itu nggak akan selesai. Maka kita harus jelas punya goal setting pribadi. Balik lagi ke goal setting karena itu yang paling penting buat kita. Goal setting pribadi. Kenapa kita pengen itu? Apa manfaatnya buat diri kita yang tadi dan apa manfaatnya buat orang-orang di sekitar kita? Baru kita cari cara paling mudah untuk mencapai situ. Cari cara yang peluang keberhasilannya paling mudah untuk mencapai itu. Dan kita berhenti di situ. Kita tetapkan goal setting itu dan kita upayakan semaksimal mungkin dulu di situ. Kalau kamu merasa bahwa jurusan barumu membuatmu lebih prospek ke arah itu, ya kenapa enggak? Tapi kalau kamu merasa bahwa saya belum yakin, jangan. Jangan. Ya, karena itu terkait dengan masa depan dan masa depan itu perlu pemikiran yang matang dan itulah fungsinya teman-teman ikut hal-hal seperti ini kan untuk membantu kita menguatkan diri bahwa oke, saya apa sih tujuannya? Apa sih yang benar-benar pengen saya cari dan bagaimana saya mencapainya, itu yang penting untuk kita tegaskan saat ini ya gitu. Jadi buat Mas Navius, balik lagi saya sarankan cari dulu tujuan akhirnya ya, kemudian dipertimbangkan antara jurusan yang saat ini sedang kamu ambil dengan jurusan baru, prospeknya di mana. Kalau kamu tidak yakin dengan jurusan barumu, jangan pindah. Gitu. Keyakinan, yes ya. Ya, Saya jadi yakin. inget nih dulu apa kata-kata mahasiswa nih. Terbentur.
Jadi kan kayak dibentuk salah dulu baru terbentuk gitu ya. Emang kadang-kadang emang sebagai manusia, manusia sebagai pemuda ya. Karena tadi benar kata Kak Aji juga Kuiperian, kalau misalkan masa depan tuh lama ya, kuliah tuh 4 tahun. Dan yang perlu kita ketahui dan kita ingat adalah waktu itu nggak bisa dibeli. Itu makanya itu yang harus kita rencanakan sedini mungkin, dan akan ada tes minat bakat juga per kampus. Itu salah satu alatnya, bukan satu-satunya tapi salah satunya. Nah, jadi saya jadi kepikiran nih Kak Aji, apa kita nanti buat materi webinarnya goal setting kali ya, biar bisa kali ya, biar pada jelas gitu tuh Jahido. Bisa jadi. Yes, oke, itu dia. Terima kasih Kak Aji atas jawaban-jawabannya, dan itu adalah 4 pertanyaan dari pemenang kita pada sore hari ini. Oke, selamat kepada Yohan Aprianto, Anis Hamidah, Henrico, dan Navius ya. Nah, itu dicek chat personalnya di Zoom. Itu timku udah ngechat ya, minta data e-wallet kalian. Nah, dibales ya, timku dibales supaya nanti kalian bisa klaim hadiahnya, oke? Atau misalkan kalian nggak ada chatnya, nanti bisa ke Instagram Kuiper Kampus, nanti DM aja, kan aku adminnya ya, jadi Instagram Kuiper Kampus, dan nanti aku yang bales, oke? Untuk minta data diri kalian untuk mengklaim hadiahnya. Dan ya, wow, ini fun banget, sudah sampai hampir 1 jam hampir 2 jam ya. Udah banyak insight banget. Terima kasih Kak Aji atas sore harinya. Aku sampai nyatet ini banyak banget dan aku mau review lagi setelah ini selesai. Dan kita sudah sampai di sesi terakhir dalam acara untuk sore hari ini, yaitu penutupan dan pengisian survei form feedback terkait pelaksanaan acara ini. Nah, untuk penutupan atau closing statement-nya nih, apakah Kak Aji ada yang ingin disampaikan kepada Kuiperian yang hadir pada sore hari ini? Oh ya, oke. Baik, teman-teman, untuk closing statement-nya, jadi yang perlu kita pahami bahwa kehidupan kita itu berputar terus, bahwa kehidupan kita itu adalah proses pembelajaran yang paling paripurna. Kita nggak bisa mengandalkan sekolah saja untuk menjadi orang yang hebat, tapi kehidupan kita mengajari banyak hal, termasuk diantaranya adalah peristiwa-peristiwa yang kita inginkan terjadi pada kita, dan juga peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan ternyata juga terjadi pada kita. Dan orang hebat bukanlah orang yang selalu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, bukan. Tetapi orang hebat adalah orang yang selalu mampu untuk bangkit ketika dia terpaksa jatuh. Itu aja, Kak Amran. Yes, oke. Terima kasih Kak Aji. Pemenang adalah dia yang bisa bangkit dari kekalahan. Oke, ya, saya langsung keinget quotes gitu ya. Karena saya juga quotes kolektor. Oke, terima kasih Kak Aji. Nah, boleh next slide-nya, kakak operator maksudnya. Nah, oke, jadi seperti yang aku bilang nih, pasti akan ada e-sertifikat dan rekaman dan materi nih. Misalkan nanti kalian mau refresh lagi nih, mau refresh dari Kak Aji tadi materinya apa saja yang dikatakan Kak Aji. Nah, itu kalian bisa langsung ngisi form, survei form ini ya. Nah, akan aku kirim, itu kliknya bit.ly/feedbackbangkit atau aku kirim di kolom chat nih. Nah, ini kalian isi itu untuk untuk feedback buat kita juga, dan di situ ada kolom materi-materi. Kira-kira apa sih materi yang menarik nih untuk acara webinar kita selanjutnya? Monggo banget. Oke. Nah, itu nanti buat e-sertifikat dan rekamannya itu akan dikirim bagi kalian yang mengisi ya. Jadi pastikan alamat email kalian itu benar dan nomor WhatsApp-nya tentu saja, supaya untuk mengirim e-sertifikat, rekaman ataupun dokumentasi pada acara sore hari ini ya. bit.ly/feedbackbangkit. Oke, itu aja. Dan oh ya, seperti yang tadi aku janjikan nih, bahwa kita akan ada sesi foto sebagai closing. Nah, jadi boleh teman-teman Kuiperian yang masih di belakang kamera, di belakang HP boleh dinyalain kameranya menemani aku dan Kak Aji, dan Kak Siti juga udah open cam nih dari tadi, sama Kak Akmal nih udah open cam dari tadi. Terima kasih. Yuk, yang lain boleh di open cam sekalian. Nah, itu kan jadi keren gitu ya. Jadi bukan keren sih, aku malu soal sama Kak Haji berdua doang yang ada di open cam. Berempat doang deh tadi. Tapi semua jadi apa? Oke. Yes, sudah terlihat semua. Wow, oke. Oke, sudah cukup banyak. Yes. Oh ya, mungkin sambil nunggu nih yang pada on cam, aku mau coba dong survei bentar aja di kolom chat. Dari 1 sampai 10, kira-kira berapa nih materi atau acara kita pada sore hari ini? Monggo bisa diketik cepat aja ya, 1 sampai 10. Awas aja, ingat 1 sampai 10. Jangan ada yang ngetik 11, 100 tuh kan, baru dibilangin udah ada 100. Oke, terima kasih, tidak masalah. Berarti ini tandanya Kak Haji bahwa kita harus mengadakan sesi seperti ini lagi. Karena ini Kuiper Kampus akan menyediakan University of Life. Wow, keren banget ya. Yes, oke, ini sudah lengkap, cukup banyak nih. Oke, sudah pada on cam. Oke, akan
aku pandu ya. Jadi kita cukup 2 kali aja fotonya. Oke, 2 kali aja. Please give your best pose. Apa itu maksudnya? Oh, bahasa Indonesianya adalah tolong pasang pose terbaik kalian. Oke, jadi gugup ya. Oke, 2 kali aja. Oke, 2 kali aja ya. Wait. Oke, 1, 2, 3. Yes, oke, sebentar aku save dulu dan uploading image. Oke, kita coba lagi ya. Ini yang terakhir, nggak nyampe 3 kali, karena bisa 3 kali, 2 kali aja cukup ya. Oke, ini yang terakhir, kita coba lagi. 1, 2, 3. Yes, oke. Wah, keren banget Reza berdua tuh sama temennya tadi. Nggak tahu dengerin juga atau enggak itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Kuiperian atas waktunya pada sore hari ini. Dan aku mau ngingetin lagi nih buat Kuiperian yang mau tahu gimana potensi yang ada di dalam diri kalian semua. Kalian bisa cek website Kuiper Kampus di kampus.kuiper.com ya. Atau ketik di Google aja, Kuiper Kampus. Nah, di sini kalian nggak cuma bisa tahu lebih dalam tentang potensi diri kamu. Karena di Kuiper Kampus ada banyak jenis tes, mulai dari tes minat bakat, tes gaya belajar, tes motivasi belajar, dan masih banyak lagi. Jadi silakan kunjungi kampus.kuiper.com atau ketik aja di Google Kuiper Kampus. Dan itu gratis, oke? Tesnya gratis. 15 menit untuk masa depan yang lebih baik. Oke? Nah, baik. Aku di sini selaku perwakilan dari Kuiper Kampus mengucapkan rasa terima kasih kepada pembicara, Kak Aji, terima kasih atas materi yang luar biasa, serta kalian para Kuiperian yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam acara sore hari ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari aku selama 2 acara, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga acara kita pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Goodbye, Kuiperian. Terima kasih. Kamsahamnida.